ini adatnya, nggak tau adat, nggak tau apa ya, iseng-iseng aja kali ya, banyak koin jadi gue lempar koin juga guys. Nah, lempar koin. Nah, mantap. Dulu juga entah Awi entah Alfi gitu ya bang, katanya pernah ada yang hilang di Gunung Lawu. Hilangnya begitu bang, jadi dia ke area situ. Saya udah mulai kayak, ya Allah, ini yang hilang aja udah almarhum nih, ini gimana temen tiga teman saya nih kalau sampai hilang gitu kan. Dia teriak sambil nada kenceng, agak marah juga, kesel gitu ya. Jangan ke situ, sini. Lah, teriak ke siapa nih gitu, perasaan gak ada cewek. Pas saya lihat kiri, gak ada orang. Nah, pas saya lihat ke kanan ini bang, itu saya langsung lemes bang. Saya sengaja bang, jaraknya agak jauh. Nah kalau pas saya jarak agak jauh, pendaki ini tuh pasti ngikutin bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah, di samping gue nih udah ada Bang Jilan. Waduh, ya Abang, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat bang. Sehat ya? Ya. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang Jilan nih. Nah, sebelum Bang Jilan ini menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih Bang Jilan. Udah jauh-jauh dari Ciamis. Wah, ya kan datang ke sini untuk membagikan pengalaman ini ke teman-teman semua. Yang semoga aja di balik pengalamannya Bang Jilan, teman-teman semua ini bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu Bang ya. Nah, ngomongin masalah pengalaman nih Bang. Katanya Bang Jilan punya pengalaman saat naik Gunung Lawu tuh. Iya. Dan itu lewat jalur mana Bang? Candi Cetok. Candi Cetok, oke. Dan itu kejadian tahun? Baru, lebaran kemarin. Habis lebaran, berarti tahun 2025? Iya, H+2 lebaran. H+2 lebaran gitu kan ya, baru beberapa bulan lah gitu kan ya. Dan ternyata nih teman-teman semua, pendakian Bang Jilan itu ngalamin beberapa hal kejadian yang nggak enakin lah. Betul. Yang dimana hampir mau masuk ke pasar setan, terus kemudian Bang Jilan juga seakan-akan menantang penghuni situ gitu kan ya. Yang pastinya sih banyak banget nih, seharusnya ya banyak banget pengalaman atau pelajaran yang bisa diambil dari kisahnya Bang Jilan ini gitu kan ya. Oke, mungkin tahan dulu kali nih Bang Jilan nih. Siap. Teman-teman ngopi horor nih udah pada penasaran gitu kan. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Minum dulu Bang. Oke. Silakan. Seruput dulu Bang. Alhamdulillah. Oke, udah siap nih Bang Jilan buat cerita? Siap dong. Siap. Oke, langsung aja kita sikat. Untuk pendakian Lawu ini sebenarnya cukup berkesan ya buat saya. Soalnya pendakian Gunung Lawu ini udah saya rencanakan dari tahun 2021 sebetulnya. Cuman karena terkendala waktu kuliah dan waktu kerja, jadi baru terrealisasikan sekarang gitu ya. Nah, alasan awal saya mendaki Gunung Lawu ini tuh karena kan
terkenal horor ya, Gunung Lawu tuh di Pulau Jawa paling horor. Dan saya bersama dengan teman-teman saya, Wahyu terutama, itu sering sekali nantang setan di gunung gitu Bang. Nah jadi kalau misalkan ke Gunung Lawu kayaknya makin seru nih kalau nantang setannya gitu kan. Mungkin langsung aja Bang ya. Jadi waktu itu kita ada waktu nih kebetulan, saya, Wahyu, Idoy, terus ada Topik dan 2 teman Wahyu perempuan. Nah waktu itu tuh kita merencanakan naik Gunung Lawu setelah Lebaran, karena kan waktu Lebaran itu ada libur ya kalau kerja. Cuman ada satu kendala waktu itu tuh, sebenarnya saya sempat belum dapat izin dari orang tua saya waktu itu. Nah orang tua Wahyu ini kenapa selalu mengizinkan Wahyu naik gunung, karena dia percayanya kalau naik gunung sama saya. Nah sempat saya ngomong kan ke mamanya Wahyu ini, Bu, maaf saya nggak bisa ikut naik Gunung Lawu karena nggak dapat izin dari orang tua gitu kan, apalagi waktunya pas Lebaran. Mungkin karena masih muda ya, saya maksalah ke orang tua saya buat ikut, karena kan udah dari 2021 nih Bang nih, nggak terrealisasi gitu ya. Akhirnya saya maksa tuh dan dapat izin. Nah cuman setelah dapat izin itu, nggak tahu kenapa hati saya tuh kayaknya nggak dulu deh naik ke Gunung Lawu, kayak ada yang ngeganjel gitu Bang. Karena kan waktu itu saya niat nantang ya. Mungkin karena niat nantang Gunung Lawu tersebut, dan buat hati saya tuh jadi kayak, aduh kayaknya ada something nih Gunung Lawu nih yang gak bisa ditantang gitu ya. Jadi saya sempat ngobrol tuh ke teman-teman saya, bahwasannya saya nggak ikut gitu kan. Awalnya mereka kayak, ya aku nggak ikut sih kan udah dari 2021 nih, nggak terrealisasi. Nah cuman saya keinget tuh sama omongan dari mamanya Wahyu ini, Idoy ini. Dia sempat bilang kayak, Jilan, ibu nggak bisa ngizinin Wahyu naik ke Lawu kalau misalkan Jilan gak ikut gitu kan. Kayak hati ibu tuh agak kurang srek gitu kalau bukan ditemenin sama Jilan gitu kan. Sebenarnya saya udah ada firasat gak enak Bang setelah naik Gunung Lawu ini, makanya saya sempet nggak ikut gitu ngomong. Nah singkat cerita, mulailah perjalanan waktu itu H+1 Lebaran, kita langsung jalan naik motor dari Ciamis ke base camp Gunung Lawu Candi Ceto. Nah kita sampainya tuh kan tengah malam Bang di gunung base camp itu. Nah jadi saya baru ngerasain tuh suasana perjalanan ke gunung. Udah mau nyampe gunung itu ada kayak, mungkin karena banyak bangunan-bangunan kuno yang ada di Gunung Lawu gitu kan sebelum base camp Gunung Lawu. Jadi saya udah dalam hati tuh kayak, aduh jadi nantang gak nih ya gitu. Mungkin karena beda kali ya suasana Gunung Jawa Barat dengan Jawa Tengah tuh mungkin beda, dan Jawa Timur. Apalagi Lawu ini kan perpaduan Jawa Tengah dan Jawa Timur gitu ya. Nah singkat cerita udahlah kita sampai di base camp. Nah 2 teman Wahyu ini yang cewek, mereka itu sampai di base camp itu pagi Bang. Jadi dia ikut rombongan yang kebetulan ikut ke Gunung Lawu gitu ya. Cuman dia join naik itu sama kita berlima jadinya. Waktu kita di base camp biasalah ngobrol-ngobrol santai. Terus pas istirahat kita tidur. Nah paginya kita biasalah registrasi gitu ya Bang ya. Terus ada briefing juga sedikit dari pihak base camp. Nah, mungkin kita mulai pendakian itu sekitar jam berapa ya? Jam 9 siang nggak ya? Agak siang tuh waktu itu, karena kita harus prepare buat sewa alat, jadi agak lama gitu ya Bang. Singkat cerita, waktu kita udah mulai pendakian, kalau di Lawu via Candi Ceto itu, setelah pos registrasi, itu ada pos lagi Bang. Itu pos registrasi kedua buat briefing kita gitu. Perjalanan kita dari pos registrasi awal dengan registrasi yang kedua, itu tuh saya udah kaget gitu ya, cukup kaget. Ternyata banyak sekali prasasti-prasasti di Gunung Lawu gitu ya, yang terkesan apa ya, menurut saya, wah ini pasti adat di sini kental gitu ya, terus sejarahnya juga pasti sangat kental sekali gitu. Mulailah di situ saya ngobrol sama Wahyu waktu itu, sama Idoy. Nah yang paling sering nantang setan ini saya berdua, Idoy dengan saya gitu ya. Saya langsung ngomong kayak, ini beneran kita mau nantang setan di Gunung Lawu ini gitu ya. Akhirnya Wahyu juga agak sedikit ragu. Nah pas di base camp registrasi kedua ini, Wahyu bilang lah waktu itu ke saya sama rekan-rekan, ini mohon maaf ya kalau misalkan
gua sama Jilan itu nantang setan di Gunung Lawu gitu Kak. Nah yang anehnya Bang, biasanya dua cewek ini tuh kalau kita nantang setan itu dia agak biasa aja reaksinya gitu. Tapi kok ini jadi kayak ilfeel bisa dibilang ya, kalau cewek itu kayak ngapain sih nantang setan, mungkin kayak gitu kesannya gitu ya. Dan teman saya yang Taufik ini juga dia nggak tahu ya, agak ragu juga, kayak diem aja gitu, nggak mau istilahnya pas saya ngomong gitu dia nggak mau tektok untuk pembicaraan lah gitu ya. Nah saya juga sempat ngobrol lagi sama Wahyu, kayaknya udah deh di gunung ini kita nggak usah nantang setan, firasat udah nggak enak gitu kan ya. Nah singkat cerita kita jalan lagi dari pos registrasi kedua. Kalau misalnya kemarin tuh sempat viral ya kasus yang di Gunung Lawu yang yang sial itu, tapi saya nggak mau bahas banyak lah soal itu ya Bang ya karena sensitif. Sampai di situ kita tuh pakai sial tersebut tuh jalan sampai kayak ada warung di atas Bang. Jadi kayak cuman jalan mungkin 100 meter ya. Jalan 100 meter kita lepas sial lagi gitu kan. Nah, waktu di atas itu di tempat kita ngelepas sial itu ada tempat kayak pemandian gitu Bang. Pemandian apa gitu nggak tahu ya di situ tuh. Kebetulan di tempat pemandian tersebut tuh saya lihat ada banyak koin Bang. Ada banyak koin, ya mungkin orang iseng kali yang lempar koin, doa atau apa gitu ya. Waktu itu saya sempat iseng ngelempar satu koin, yang ini mungkin teman-teman saya nggak tahu lah gitu ya. Waktu itu saya sempat ngelempar koin, saya dalam hati itu ngomong gini, kalau harapan saya kenapa saya suka nantang gunung, karena di gunung-gunung lain tuh jarang gitu Bang ada penampakan atau gangguan gitu ya. Jadi saya iseng lempar koin, saya ngomong semoga setan di sini nggak cuek gitu waktu itu ya. Ya iseng aja gitu Bang. Nah ini adatnya, nggak tahu adat nggak tahu apa ya, iseng-iseng aja kali ya, banyak koin jadi gue lempar koin juga guys. Nah, lempar koin. Nah, mantap. Ya udah waktu itu karena nggak ada yang denger, saya aja yang denger. Ya udahlah, mulai jalan lah gitu di situ. Nah pas mulai perjalanan ini, dua teman cewek ini itu nggak tahu kenapa jalannya pelan Bang. Nah waktu itu saya kayak, karena saya terbiasa jalan cepat sama si Idoi sama si Taufik ini, saya tuh jadi kayaknya saya harus jalan duluan biar mancing teman cewek ini biar mau jalan gitu, biar nggak terlalu lama istirahat gitu kan ya. Singkat cerita, dari pos yang pas pemandian itu sampai ke atas itu saya tuh ketemu pendaki Bang. Jadi saya agak misah kan dari teman-teman tuh, mungkin jarak 50 meter gitu ya. Saya agak misah. Nah, saya ketemu seorang pendaki yang dia tuh kayak lagi diem sendirian. Dia tuh lagi istirahat lah mungkin di situ ya, narik nafas. Tapi dia lagi sendirian Bang. Saya inget banget dia pakai keril hitam, terus dia pakai baju jaket hitam dan celana hitam gitu ya. Sepatu pun hitam waktu itu. Nah, karena ada teman di situ, sambil saya nunggu rekan saya yang di belakang, ya udah saya ikut istirahat lah di situ. Nah pas saya nyampe tuh, pas saya ketemu awal sama pendaki itu, saya bilang, Bang ikut istirahat ya gitu. Tapi nggak dibalas Bang. Biasanya kalau pendaki kalau ngobrol, Bang ikut istirahat ya. Oh iya Bang silakan gitu ya, pada ramah. Ini mah enggak. Pemikiran saya tuh, oh kayaknya kalau pendaki dari dari area Jawa Timur mungkin seperti ini. Jadi dia nggak terlalu pengen berinteraksi mungkin ya gitu, karena saya belum pernah ketemu sama orang-orang yang adatnya dari Jawa Timur gitu. Singkat cerita, saya ngevlog lah Bang di situ, karena kebetulan di Gunung Lawu itu saya buat vlog waktu itu, berkepikiran untuk buat vlog. Nah saya duduk, saya mau buat vlog, buka kamera. Nah di situ tuh hujan Bang, nggak tahu kenapa tiba-tiba hujan. Pas hujan di situ, saya tuh sempat ragu mau ngeluarin HP kan, takut rusak ya Bang ya. Cuman saya nggak bawa jas hujan, karena jas hujan bukan nggak bawa ya, tapi jas hujan saya tuh ada di tengah carrier, jadi saya males buat buka kan. Jadi saya hujan-hujanan lah di situ. Saya diem duduk. Nah pendaki yang sama saya itu, yang serba hitam itu, dia tuh tetap ngeliatin jalur Bang, nggak ngeliatin ke saya. Jadi saya mau nanya juga kayak, aduh nih orang kayaknya nggak bisa ditanya deh gitu kan. Ya udah, saya mulailah pas udah reda nih hujannya, saya iseng buka kamera Bang, karena kan dia nggak bisa diajak bicara. Ya udah saya ngevlog aja lah gitu, nyari kesibukan. Teman saya belum pada datang, mungkin lagi pada pakai jas hujan kan. Ya udah saya buka kamera, kan kalau mata itu ada ekor mata ya Bang ya. Jadi ini pendaki ini di sini saya Bang, di sebelah kiri. Nah pas saya buka kamera,
mulai dimiringin kameranya, diangkat. Pas saya bilang kayak ngevlog biasa bang, halo guys gue lagi di gini-gini, tiba-tiba pendakinya hilang bang. Jadi saya spontan gitu, langsung kayak ngeliat ke sini, lihat ke belakang juga, gak ada tuh pendaki bang. Nah emang sih dari awal tuh saya ada firasat kok. Soalnya saya pernah ketemu yang gitu bang, jadi kayak pendaki yang nggak bisa ditanya terus tiba-tiba hilang pernah gitu waktu di Gunung Slamet. Jadi saya udah ada feeling gitu. Nah pas udah kejadian gitu, untuk menghibur diri saya ngelanjutin vlog, tapi nggak bisa. Nah pas mungkin di video ada tuh, saya sempet di videoin, mungkin nanti ditayangin di sini. Oke, buat lo semua. Oke guys, ini masih perjalanan pos 1 ke pos 2 dijebak hujan. Jadi pas saya udah ngeh ini pendaki hilang, saya mau ngelanjut vlog juga kayak udah apa ya, karena takut bercampur aduk lah sama dingin, jadi kayak mau ngomong juga bingung mau ngomong apa bang. Yang tadinya mau ngevlog topik udah ada di kepala, tiba-tiba hilang aja gitu ya. Gak lama dari situ saya matiin kamera, saya cuman berdoa lah di situ ya, berdoa. Nah gak lama rekan saya datang bang, rekan saya yang berempat tuh. Nah pas rekan saya datang, kebetulan kalau jalur dari sebelah kanan saya itu tuh cuma muat satu pendaki waktu itu. Jadi nggak kelihatan tuh bang, yang di belakang tuh siapa. Misalkan yang datang duluan nih topik nih, nah yang di belakang kan gak kelihatan siapa. Pas yang terakhir itu si Idoy, tiba-tiba pendaki yang tadi di sebelah kiri saya itu ada di belakang Idoy bang. Waktu itu saya apa ya, tapi dia ngebelakangin saya kan. Tapi saya ngeh itu pendakinya gitu, karena serba hitam, terus ininya juga apa ya, rambutnya juga agak panjang gitu bang. Saya inget banget lah waktu itu. Nah pas teman-teman saya datang ini, saya ngelihat ke pendaki itu, saya kira ya saya masih berpikir positif lah bang, itu mungkin pendaki gitu ya. Cuma pas teman-teman saya ikut istirahat duduk di tempat saya, itu pendaki gak maju-maju bang, diam di situ gitu kan. Nah teman-teman saya ini kayak yang gak ngeliat bang, kayak gak ngeliat dia gitu. Nah saya mau bahas horor ini juga, mau nanyain ada yang lihat pendaki itu gak. Jadi kayak ragu gitu bang, soalnya kan dari awal cewek-cewek udah ilfeel pas kita ngebahas menantang setan di Gunung Lawu gitu ya. Waktu si pendaki itu masih di situ, masih diri aja, saya udah mulai ada rasa khawatir bang, ada rasa takut. Walaupun itu siang hari ya, itu sebenarnya mungkin sekitar jam 12 siang kali ya bang ya. Gak tau ya, waktu itu nggak ada berani nyapa lagi. Waktu pas datang baru awal pas dia di sini mas saya berani nyapa, tapi pas udah di sini tuh saya udah, waduh ini bukan orang deh, saya udah mikir kayak gitu. Nah saya izin lah ke teman-teman saya, gue jalan duluan ya ke pos 1, nanti ketemu aja di pos 1. Ya udah saya izin ke mereka, jalan ke pos 1. Nah pas saya jalan sebentar itu teman-teman saya tuh gak lama tuh nyusul bang. Jadi kalau misalnya Gunung Lawu kan tanjakan gini ya bang ya. Nah saya istirahat di sini, mereka di bawah. Nah jadi kalau misalkan saya di atas, mereka di bawah, itu kan kelihatan bang. Pendaki hitam itu ikut bang sama mereka. Jadi pokoknya paling deket posisi mereka itu pasti deket cewek, deket 2 cewek itu teman saya. Tapi selalu ngebelakangin saya. Nah di situ tuh dia tuh selalu ngebelakangin saya aja. Saya sengaja kan kayak, aduh kok ini pendaki itu ikut terus ya. Tapi nggak pernah ngobrol bang. Saya tahu ini kayaknya ada yang nggak beres dah sama 2 cewek ini nih. Entah itu lagi main satu apa, saya nggak tahu gitu ya. Entah itu mereka bawa barang yang aneh-aneh gitu bang. Karena selalu deket cewek ini bang. Saya tuh pas di pos 1 sendiri dulu bang, waktu nyampe pos 1. Karena mereka kan jalannya lambat ya. Karena saya juga takut juga ngeliat pendaki sosok itu. Nah pas di pos 1 itu pendaki itu sempat gak ada. Nah teman-teman saya datang itu pendaki itu sempat gak ada lah. Di pos 1 itu kita mungkin sekitar jam 1 siang lah bang, jam 1 siang nyampe. Nah karena saya perasaan udah lega dan banyak orang juga bang di situ, ya udah saya akhirnya mutusin buat ke teman-teman, kita istirahat dulu deh di sini gitu. Terus sambil makan-makan dulu lah, karena kan dari bawah kita bawa ini ya bang ya, bawa logistik istilahnya kayak makanan apa ya, masakan-masakan gitu lah, dibungkus gitu bang buat di atas. Nah di pos 1 itu aman lah bang, gak ada gangguan. Mulailah kita jalan ke pos 2 bang. Cuma pas jalan ke pos 2 ini, saya udah pesen ke Wahyu, Doi
lu jagain terus ya di belakang dua cewek ini gitu, jangan sampai dua cewek ini jalan sendirian. Ke si Topik juga saya ngomong gitu, soalnya saya udah ada rasa khawatir bang, pendaki ini tuh kayak ngikutin terus gitu kan. Dan bener aja bang, pas saya jalan duluan, teman saya juga jalan, saya sengaja bang jaraknya agak jauh. Nah kalau pas saya jarak agak jauh, pendaki ini tuh pasti ngikutin bang, dia jalan tapi jalannya mundur. Jadi kayak apa ya, kadang sekali dia jalan mundur, saya saking takutnya bang, jadi kayak aduh astagfirullah, jadi ngeliat dia jalan tuh langsung nunduk gitu bang. Dan si pendaki ini tuh selalu ngebelakangin saya, tapi dia di depan ceweknya, jadi dia ngehadap cewek bang. Jadi dia ngehadap ceweknya kayak diliatin terus ya kalau kata orang sekarang tuh diintilin lah gitu ya. Padahal siang bang, jadi saya ya ada rasa takut tapi nggak terlalu inilah, nggak terlalu parah gitu karena di siang hari. Dan saya sempat mikir waktu itu, wah ini pertama kali nih ada gangguan di siang hari yang gokil ini gitu ya. Padahal saya nggak ada loh ini nantang setan. Nah sewaktu itu saya nggak ngeh bang, saya pas lempar koin saya sempat ngomong kalau bisa tunjukin lah setan di sini, jangan cuek gitu ya. Saya ngomong gitu, oh kayaknya gara-gara ini dah gue dikasih lihat gitu. Makanya teman-teman saya nggak ada yang kasih lihat, tapi ya walau alam ya bang ya. Saya sengaja bang pas jalan ke pos 1 ke pos 2 itu saya berhenti lama nunggu teman saya biar pada bareng sama saya. Nah pas saya nunggu lama terus teman saya pada datang, ngobrol lah karena pendaki itu nggak ada bang. Mulai ngobrol santai, istirahat, Topik juga nyebat dulu ya kan. Nah gak lama bang pas saya lihat ke bukit sebelah gitu bang, kalau di Lawu tuh jalur tuh kita kelihatan bukit sebelah. Mungkin kalau yang udah pernah ke Lawu via Candi Ceto tuh tau lah gitu ya. Nah pas saya lihat ke bukit sebelah tuh, itu pasti ada bang pendaki itu tuh. Jadi kalau misalkan cewek ini jauh dari saya, pendaki itu tuh di depan ceweknya. Tapi kalau si cewek ini lagi sama saya, itu pendaki pasti kalau nggak di belakang pohon, kalau nggak di belakang semak-semak, kalau nggak di bawah belakang kayak misalkan apa semak-semak yang tinggi-tinggi gitu ya bang ya, itu pasti selalu gitu bang. Dan selalu ngebelakangin saya waktu itu. Mulai apa ya, mulai gelisah lah bang hati saya bang. Kayak ini mau dilanjutin gak ya? Mana waktu itu kan posisi lagi hujan bang, masih hujan, walaupun siang hujan, dan saya sendiri yang gak pakai jas hujan waktu itu. Saya sempat berpikir kan kayak apa ini halusinasi ya karena saya kedinginan gitu kan. Tapi anehnya bang, si cewek ini tuh biasanya mereka itu ceria bang kalau naik gunung. Tapi ini ngobrol aja nggak tahu tuh mereka ngerasain apa, nggak tahu ya walau alam ya. Kalau saya sih feeling kayak ini kalau diikutin sama pendaki ini harusnya sih dia tuh ngerasain something lah gitu ya harusnya. Ya udah saya bilang ke teman-teman saya, keburu maghrib mending kita lanjut jalan. Nah kita jalanlah ke pos 2 gitu bang. Dan kejadiannya selalu seperti itu bang, kalau saya jalan duluan itu pendaki pasti deket sama teman-teman saya. Tapi kalau mereka udah nyamperin saya, itu pendaki pasti jauh, entah itu di belakang semak atau di mana. Singkat cerita, sampailah di pos 2 bang. Pos 2 ini aman lah, karena kan banyak orang juga ya. Saya juga gak terlalu ngerasa khawatir gitu, dan berusaha untuk ngelupain itu. Karena saya ngirainnya, kayaknya gak bakal lama deh ngikutinnya, paling dari pos 1 dari sampai pos 2 ini udah beres. Saya mikirnya gitu kan bang. Waktu itu hujan deras bang, hujan angin. Saya agak ragu tuh buat rencana kan kita mau camping di pos 5 ya bang ya. Saya agak ragu kalau misalkan saya harus di camping pos 5 karena saya tahu perjalanan ke pos 5 itu kalau dari pos 2 itu sekitar 5 jam bang kalau bawa carrier. Sedangkan waktu itu kan udah jam berapa ya, jam 2 kali ya, jam 2:30, 3. Kalau kita jalan hujan-hujanan tuh sampai jam 7 atau jam 8 malam bang. Jadi nggak berani ngambil resiko kan. Mulailah berunding kita waktu itu. Kayaknya kita camping di pos 3 aja deh. Soal perkiraan nyampe pos 3 juga kan jam 5 bang, jam 5 sore. Terus mereka awalnya pada nggak setuju bang, karena pengen banget camping pos 5. Tujuan awal kan kalau camping pos 5 itu pemandangannya bagus bang, view-nya bagus ya. Jadi pengen camping di situ. Udah selesai nyebat, terus buka cemilan segala macem. Akhirnya kita mutusin buat lanjut perjalanan bang.
Nah, waktunya lanjut perjalanan ini, dari pos 2 ke pos 3, ada yang aneh bang sama pendaki yang sosok pendaki tadi. Dia mulai gak bawa carrier bang. Tapi saya masih sadar itu masih pendaki yang sama. Soalnya gerak-geriknya gitu, kalau saya jauh dari teman saya, dia dekat teman saya. Kalau saya dekat teman saya, dia jauh dari saya. Selalu seperti itu. Saya udah bingung kan, kayak kok nih pendaki udah gak bawa carrier nih gitu kan. Ya udah, saya gak berpikir banyak lah waktu itu karena udah dari pos sebelum pos 1 juga udah begitu kan bang. Ya udah, saya mencoba ngobrol lah akhirnya ke si Wahyu tuh. Doi, tanyain deh ke temen ceweknya, ngerasain hal ganjil gak gitu, atau kecapean atau apa gitu ya. Kalau nggak carrier-nya berat, gue bawain dah gitu kan. Dia nanya ke rekannya yang cewek, enggak kok, aman. Ngomongnya gitu bang. Tapi kalau ditanya jawabnya singkat. Saya bahkan dari sepanjang jalur itu nggak ngobrol bang sama si cewek itu. Padahal saya lumayan akrab. Cuma saya nggak ngobrol sama sekali sepanjang jalur. Ya satu takut ya. Yang kedua nggak mau ngerusak suasana pendakian lah bang. Karena mereka ilfeel kalau bahas kayak gitu-gitu gitu kan. Nah pas jalan ke pos 3 ini, pas si pendaki ini nggak ada carrier, dia mulai berani tuh bang nunjukin mukanya setengah gitu. Jadi yang tadinya dia ngebelakangin saya full, jadi dia agak ke samping, jadi kelihatan tuh mukanya. Nah dari muka itu bang, kalau orang normal kan bang sepucet-pucet dia walaupun lagi hujan ya bang ya. Menurut saya sih warna bibirnya tuh nggak akan terlalu berubah bang. Walaupun kalau nggak merah ya ungu mungkin ya. Tapi ini pendaki aneh banget bang, bibirnya tuh sampai bener-bener pucet juga, ikut pucet gitu. Warnanya kayak memudar gitu bang. Ini saya udah mikir kayak bukan orang nih, ini bukan orang nih. Soalnya kalau pucet orang mendaki gitu bang, itu nggak bakal sepucet ini kecuali dia udah hipotermia parah gitu ya. Apalagi dia masih jalan gitu, posisinya kan dia ikut trek gitu bang, nggak mungkin lah sepucet itu gitu. Nah singkat cerita, sampailah di pos 3 bang. Nah di pos 3 ini mulai reda hujan, mungkin sekitar jam berapa ya, jam 5 kurang lah bang, waktu itu jam 5 kurang. Pas kita istirahat di situ, rencana memaksain bang ke pos 5 waktu itu. Nah saya udah berpikir karena apa, kan waktu itu tuh ada pendaki senior lah bang di sekitar situ. Saya nanyakan, bang udah pernah ke Lau belum? Udah bang, kenapa? Kalau di pos 4 tuh ada tempat camp nggak? Karena kan saya takutnya nggak nyampe pos 5 bang, nyampe pos 4. Terus dia bilang, bang kata saya mah, kalau misalkan mau ke camp, itu jangan di pos 4 sampai ke pos 5, jangan harap ada tempat camp katanya tuh. Karena semuanya itu jalurnya terjal bang katanya, nggak ada tempat camp sama sekali. Saya udah mulai mikir kan kayak, wah ini perjalanan masih, kalau ke pos 5 tuh masih 4 jam lagi, mungkin sampai malam, sedangkan ada gangguan si pendaki itu kan. Mungkin kalau apa ya, di situ saya baru inget kayak saya pernah dengar cerita horor di cerita orang lain gitu ya. Ada beberapa yang emang ketemu sosok pendaki serba hitam di Gunung Lawu, tapi saya nggak tahu tuh detailnya seperti apa gitu kan. Ya saya berusaha buat gak ngerusak suasana aja gitu bang, walaupun saya udah tahu ini bukan orang nih gitu kan. Teman-teman saya juga aneh, biasanya tuh saya tuh kalau mendaki gunung itu kalau malam itu malah seneng, karena saya bisa nantang setan waktu malam tuh, lebih adrenalinnya lebih naik gitu ya. Tapi di Gunung Lawu ini saya nggak berani bang, karena kan udah ada teror tuh dari pos sebelum pos 1 kan. Dan teman-teman saya aneh, sampai si Topik nanya, Lan, biasanya lu kalau misalkan naik gunung itu sukanya malam-malam dah, kan lu suka nantang setan gini gitu kan. Terus waktu itu saya bilang, enggak, ini alasannya mah, waktu itu saya bilangnya alasannya, enggak, ini kita bakal kena hujan soalnya. Kalau kita masain sampai atas, kita hujan-hujanan sampai jam 8, jam 9 malam. Takutnya hipotermia, apalagi kan lagi badai gitu ya, badai angin waktu itu bang. Karena saya maksa, saya sampai marah ke teman saya, si Idoy. Udah apa nggak usah ngotot mau ke atas, sampai saya marah tuh bang di situ. Ya udah, akhirnya sayalah yang menang argumentasi waktu itu. Saya yang maksa buka tenda bang, jadi saya buka tenda tuh cuma berdua sama Idoy ini. Karena mungkin teman-teman saya yang lain itu pengennya camping di pos 5, dan waktu itu hujan juga, mereka udah kedinginan gitu ya. Jadi saya maksa buka tenda di situ.
Nah pas buka tenda kita mulai beres-beres di tenda. Nah kalau misalkan teman-teman nih ada yang pernah naik Gunung Lawu camp di pos 3, pasti tahu di belakang warung pos 3 itu ada WC bang. Ada WC, ada mata air gitu ya bang ya. Nah jadi saya campnya deket situ tuh bang. Posisi enak nih, deket air, aman gitu bang. Nggak perlu khawatir lah soal air gitu ya. Kita masak-masak, makan, sempet cerita-cerita lah bang lah. Nah diseling cerita ini tuh, biasanya tuh kalau saya di tenda di gunung bang, baru sampai tempat camp, itu pasti kayak bercandanya, wah mana nih setannya pada cuek gitu kan ya. Wah kuntilanaknya mana nih, nggak ada gitu ya. Kalau nggak genderuwo mana nih genderuwo, rajanya mana nih rajanya gitu kan. Tapi waktu itu bahkan si Idoi pun yang suka nantang setan nggak bahas setan bang, nggak ada bahas setan sama sekali. Sampai si Topik itu juga kayak nanya ke saya kayak, Lan, katanya mau nantang setan, kata Topik tuh. Alasan saya lah, teman-teman cewek juga kayaknya udah pada ilfil deh kalau kita bahas setan tuh gitu kan. Tibalah bang waktu maghrib waktu itu ya. Nah waktu maghrib itu kalau di Gunung Lawu bang itu masih ada cahaya apa ya, sunset ya bang ya, masih ada cahaya sunset. Dan di WC itu tuh area terbuka bang, jadi cahayanya masih terlihat. Nah saya tuh kebelet kencing bang waktu itu. Nah cuman waktu saya ke WC-nya itu penuh. Ya mungkin karena WC satu-satunya, pendaki banyak jadi penuh gitu ya bang. Kalau teman-teman pada tahu nih, di belakang WC itu ada jalur setapak bang. Jadi jalan ini tuh cuman bisa satu pendaki kalau misalkan jalan normal ya, kecuali dia mau minggir gitu bang. Nah itu cuman bisa satu pendaki. Karena saya udah kebelet buang air kecil, akhirnya saya mutusin buang air kecil di belakang situ lah bang. Tapi jaraknya agak jauh dari WC, karena kan malu ya bang ya kalau ngencing sembarangan gitu. Saya inget banget bang, jadi di ujung jalan WC itu tuh ada area hutan. Nah area hutannya itu jalannya tuh kayak pintu masuk gitu loh bang. Mungkin karena ketutup daun gitu ya bang, kayak pintu masuk. Nah pas saya lagi buang air kecil, kalau buang air kecil di gunung kan lama ya bang ya, jadi sempat lihat kiri kanan gitu kan bang. Nah pas saya lagi buang air kecil, saya lihat ke kanan bang. Saya lihat ke kanan, itu ada satu pendaki, mukanya datar bang. Awalnya datar, mukanya datar kayak gini aja, diem gitu, ngeliatin ke arah saya. Saya kira, oh itu mungkin pendaki abis buang air kecil juga ke belakang gitu kan. Tapi dia diem bang. Nah mungkin selang 2 detik kali dia diri, saya ngeliatin saya balik malingin muka ke sini. Dari ekor mata saya ini kelihatan bang, dia tuh jalan cepet. Jadi kayak jalan. Tapi lama-lama pas mau deket saya, mukanya tuh kayak melotot gitu bang. Udah mulai pucet. Pokoknya saya masih positif thinking, ngiranya itu panitia marah ke saya. Karena kok lu ngapain kencing situ, kan ada WC. Mungkin dia marah gitu bang. Pas dia jalan cepet ke saya, saya spontan bang, langsung stop kencing saya walaupun masih pengen kencing waktu itu ya. Saya spontan langsung nutup setting saya. Dan saya nggak lari bang, nggak mau panik gitu ya. Akhirnya ya saya jalan ke belakang ke arah WC, dan saya masih denger bang. Lama-lama dia suaranya lari, kayak yang tadinya cuma dek, ini langsung dek gitu bang. Nah pas saya udah sampai WC, mungkin jaraknya cuma 5 meter bang jalan, deket gitu tuh. Pas saya lihat belakang bang, pas suara dek, saya lihat ke belakang, itu pendaki hilang bang. Dan kalau misalkan logika saya bang, kalau misalkan dia hilang antara 2 bang, ke kiri sama ke kanan. Nah kalau ke kiri ini jurang bang, kalau ke kanan itu tebing. Gak mungkin dia 1 detik bisa hilang tuh, gak mungkin bang. Wah di situ saya kacau lah bang perasaan saya gitu. Soalnya wah ini gangguannya sampai segininya nih gitu. Udah berani main, istilahnya udah berani sampai ngejar saya gitu kan. Karena saya posisi waktu itu lagi panik. Di dekat WC itu kan ada air mancur bang, kayak keran lah gitu istilahnya. Saya cuci muka bang di situ. Ya karena kan buat nge-refresh lagi lah gitu, biar nggak terlalu terbawa suasana takut tadi gitu ya. Saya cuci muka,
saya balik ke tenda. Nah si Taufik ini agak bingung sama saya. Kok tiba-tiba saya masuk tenda itu langsung di sleeping bag. Karena belum pernah dia ngeliat saya langsung masuk sleeping bag gitu. Biasanya langsung ketawa-tawa gitu ya bang ya. Dan biasanya kalau saya ngeliat penampakan juga bang di gunung, itu selalu langsung dibahas bang. Langsung saya bahas kalau sama teman-teman saya itu. Tapi waktu itu saya nggak berani bang bahas itu. Gak tahu kenapa, mungkin dari awal pendakian, awal mau mendaki juga sampai saya tadinya nggak jadi ke Gunung Lawu, itu udah ada firasat kan bang. Jadi pas di gunung itu, pas sudah kita sampai ke Lawu, itu klimaks rasa takutnya itu muncul gitu bang. Nah pas dari teror pendaki itu, saya pas lagi di sleeping bag itu saya sempat mikir, wah kayaknya cerita orang lain yang ketemu sosok pendaki ini gak sampai segininya deh, sampai saya dikejar gitu istilahnya bang ya, sampai posisi saya dikejar gitu. Orang mah kayaknya pada biasa-biasa aja gitu, mungkin ketemu 1-2 kali, ini mah saya berkali-kali gitu kan. Itu saya sempet mulai nyesel tuh nantang Gunung Lawu pas di air mancur itu, pas melempar koin tuh saya sempet nyesel kayak aduh harusnya sih gue jangan nantang Gunung Lawu nih gitu. Ya udah singkat cerita, sempet kita bahas dulu bang soal summit, karena kan dari pos 3 itu kita harus summit subuh otomatis bang. Karena kalau dari pos 3 summit ke puncak itu perkiraan sekitar 6 jam bang. Karena perjalanan Lawu itu ternyata jauh, saya juga baru tahu gitu ya. Makanya orang banyak yang naik 3 hari 2 malam. Sempet ngobrol, ya udah kita summit jam 3 subuh aja, biar istilahnya mah nggak terlalu kesiangan dan nggak terlalu subuh banget, jadi ada waktu buat tidur gitu kan. Jika cerita, kita masak untuk apa ya istilahnya, biar kenyang perut pas waktu tidur bang. Jadi pas summit nanti kita makan sedikit aja gitu kan, biar ada tenaga. Nah setelah selesai makan kita tidur. Nah waktu tidur ini jadi gini bang, kalau di Gunung Lawu itu ada tikus gunung di pos 3 itu. Nah udah nggak aneh tuh bang, suara kantong kresek yang istilahnya kayak ada yang mainin kayak kresek-kresek gitu bang. Nah itu tikus yang nyari makanan tuh bang biasanya. Pas saya tidur itu, saya kebangun bang sama suara kantong kresek yang gerak-gerak itu kan. Kebetulan kan saya tidur terlentang bang. Nah pas ada suara kantong kresek, kresek-kresek gitu. Agak lama, pas sebenarnya saya bangun tapi masih menutup mata bang. Nah karena suaranya nggak berhenti, ya udahlah saya buka mata saya gitu. Pas saya buka mata saya, wah itu saya bingung, campur takut, campur apa ya, ini harus nanggapin ini gimana nih gitu. Ternyata di atas saya bang itu udah ada kantong kresek yang istilahnya diem di atas saya gitu bang. Pas saya lagi tidur buka mata, ini kantong kresek warna merah. Saya inget banget karena kantong kresek itu tuh isinya baju saya. Nah gak selang lama saya lihat, saya masih bingung kan, masih shock gitu ya. Mungkin selang 3 detik pas saya udah sadar, mulai mau baca doa bang, itu kantong kresek udah jatuh duluan ke muka saya. Jadi gak lama muka saya ketimpa kantong kresek ke samping saya lah jatuh gitu ya. Itu udah bingung sejadi-jadinya bang, udah sampai ada gangguan fisik sampai segitunya gitu bang ya. Karena nggak pernah bang saya ngalamin pengalaman horor yang sampai dia gangguin secara fisik gitu bang. Wah ini udah campur aduk lah. Saya sampai bangunin teman saya si Topik waktu itu, Pik bangun dulu Pik, kunaon lan gitu. Saya sempat cerita ke Topik tuh bang. Saya sempat cerita kayak, Pik kantong kresek ini terbang Pik. Sampai saya lempar tuh bang, sampai saya saking takut kesel gitu ya. Lu tau gak Pik, ini kantong kresek terbang. Dilempar ke dia. Terus dianya anehnya tuh malah diem aja bang, lanjut tidur dia. Lah kok saya bingung, biasanya kalau saya marah itu dia pasti kayak apa sih lu lan, nggak jelas banget marah-marah jam segini gitu kan. Biasanya dia responnya seperti itu bang, tapi dia diem aja dan lanjut tidur lagi. Dan saya nggak ngeh tuh dia inget gak saya bangunin waktu itu. Ya udah saya beraniin diri buat tidur. Karena kejadian itu bang, kan otomatis gak bisa tidur bang. Ada rasa kayak ya Allah ini ada apa gitu kan, mau tidur juga gak bisa. Nah gak lama bang, itu ada suara lah langkah kaki. Dan itu saya tahu banget itu bukan langkah tikus gitu ya, langkah kaki orang. Sepanjang saya mau tidur itu ada suara itu terus. Dan saya ngerasa wah
ini kali nih yang gangguin saya nih, ini kali pendaki hitam tadi nih. Nggak saya hirauin, saya mulai menjamin mata sambil baca doa, ya mungkin sambil istighfar gitu, ngantuk lah bang, ke bawah ngantuk, akhirnya tidur. Singkat cerita, saya dibangunin Topik bang, Lan bangun, summit. Terus pas sudah bangun, teman-teman saya juga saya bangunin waktu itu karena Topik duluan bang yang bangun. Teman-teman saya udah bangun, kita diskusi lah mau summit atau enggak. Akhirnya kita summit, kita makan dulu lah bang, prepare summit gitu ya. Saya udah sempet apa ya bang, pas pagi itu tuh yang muncul di rasa diri saya tuh bukan takut bang sama pendaki ini, tapi malah kesel. Maksud lu apa sih gangguin sampai segininya gitu loh. Terus gangguinnya juga kayak apa ya, kayak nggak berhenti gitu bang. Kayak dia tuh seakan-akan suka sama cewek ini, dua cewek ini, tapi dia tuh nggak suka kalau ada saya gitu bang. Makanya dia gangguinnya ke saya terus. Ya udahlah, kita mulai summit tuh waktu itu. Mungkin sekitar akhirnya jam 3:30 lah kita summit ya. Nah, perjalanan dari pos 3 ke pos 4 ini, awalnya bang mungkin 10 menit jalan, pendaki ini nggak ada bang. Wah, gue udah seneng banget bang. Akhirnya berhenti sampai sini nih, teror. Nah, sempet waktu itu temen cewek ini tuh jalannya lama bang. Tetap jalannya masih lambat gitu ya. Biasanya mereka cepet tuh jalan. Saya inisiatif lah, kayak, oh gue jalan duluan deh buat mancing mereka biar jalan gitu kan. Nah pas saya udah jalan duluan bang, itu kelihatan bang kalau kita tuh teman-teman tuh biasanya ada yang matiin headlamp waktu berhenti gitu kan ya. Itu dari bayang-bayang tuh mulai kelihatan bang, kok temen gue ada 5 gitu kan, harusnya kan 4 nih bang, kok ada 5 kepala nih, udah feeling gak enak aja gitu kan. Pas teman satunya light center, beneran aja bang, ada lagi itu pendaki. Wah itu udah dalam hati, ya Allah ini mau sampai kapan gitu ini pendaki ada terus di samping kayak gini gitu kan. Dan terus kalau misalkan mereka deket saya nih bang, udah nyampe ke saya, itu pendaki ada bang, tapi dia nggak terlalu kayak pas yang di beda bukit atau apa, dia tuh agak deket tapi di belakang pohon gitu bang. Singkat cerita, saya jalan duluan lagi, saya nyari space di hutan, saya mulai duduk, saking apa ya bang ya, keselnya bang, saya diteror gitu. Saya sampai bilang kayak, woi, lu kalau mau gangguin temen gua, datang dah sekarang gitu. Ngobrol sama gua, lu maunya apa sih? Kalau emang gak suka sama gua, ya sinilah ngobrol maunya apa gitu kan. Sampai saya nantang ke si pendaki itu kayak gitu bang. Dan itu posisi saya sendiri di tengah hutan waktu gelap gitu kan. Dan saya sengaja bang matiin headlamp biar kalau dia nggak pas kalau dia maunya gua mau ngomong tapi gua jangan kelihatan fisiknya, ya siapa tahu gitu ya bang ya. Akhirnya saya tunggu 1 menit, saya ngoceh sendiri tuh nggak ada bang. Pendaki itu bener-bener kayak cuman mungkin masih ngikutin cewek ini, tapi nggak ngehirauin saya, tapi kesel ke saya gitu, nggak tahu kenapa. Perasaan saya sih seperti itu ya. Mulailah kita jalan ke pos 4, dan ke pos 4 ini alhamdulillah bang, udah siang lagi, udah mulai aman tuh bang. Nah saya udah agak apa ya, udah agak lega lah soalnya di pos 4 tiap pos kan banyak pendaki ya bang ya, jadi tenang lah. Nah di pos 4 ini mungkin singkat aja bang, kita jalan lagi langsung, nggak berhenti lama lah di situ, cuma 5 menit kita buka cemilan doang. Nah dari pos 4 ke pos 5 ini, wah itu udah tenang bang, udah nggak ada pendaki itu. Jadi kita jalan ke pos 5 ini mungkin sekitar 2,5 jam, dan kebetulan waktu itu kita ditemenin pendaki lain bang, dan gak ada gangguan dari pendaki itu. Saya udah lega banget, kayak alhamdulillah nih udah hilang lah nih pendaki, teror nih udah gak ada gitu kan. Jadi saya udah agak tenang waktu itu. Nah dari sepanjang pos mau nyampe pos 5, view itu udah mulai kelihatan bang, view Gunung Lawu, jadi foto-foto segala macem. Nah sampailah kita di pos 5. Nah di pos 5 ini itu paling banyak dokumentasi itu di situ ya, karena itu emang view-nya Gunung Lawu tuh di situ. Nah kita istirahat bentar karena ada warung, kita beli makan segala macem. Udah kenyang, udah fresh, udah kenyang foto-foto, kita lanjut jalan bang. Nah kalau dari pos 5 ini, nanti pas kita mau ke Boyem itu kita ngelewatin Pasar Setan kalau nggak salah ya, Pasar Dieng, disebut tempatnya itu Pasar Dieng atau Pasar Setan waktu itu. Dan itu full kayak bebatuan bang jalannya,
Jadi yang tadinya kita jalan tanah, tiba-tiba jalannya batu full. Saya tuh udah ada firasat aneh bang di situ tuh, kayak kok ini apa ya, di Pasar Setan ini dari segi kabutnya, kan waktu itu masih agak gerimis bang, dari segi kabutnya itu masih apa ya, lebih tebal daripada hutannya gitu bang. Jadi kesannya kayak wah ini lumayan inilah horor gitu ya. Kita jalan lah sampai ke warung yang ada di puncak Gunung Lawu. Waktu itu saya pengennya ke Mbok Iem tuh bang, tapi karena Mbok Iem lagi sakit, almarhumah, jadi kita mutusin buat di warung yang lain. Singkat cerita kita makan, pesan makan, habis itu kita lanjut jalan ke puncak bang. Nah ke puncak, wah itu udah aman tuh bang. Tetap gak ada pendaki itu tuh gak ada, sosok pendaki itu tuh udah gak ada. Jadi saya udah kayak, jadi nyampe puncak itu kembali seneng bang, karena udahlah kita sampai akhirnya ke puncak, terbebas juga dari horor itu kan. Jadi kayak udah lega banget di puncak tuh. Kita bercanda-canda, foto-foto di puncak bang. Nah singkat cerita, mungkin di puncak itu jam 12 siang bang. Jadi kita summit dari jam 3:30 pagi, nyampe itu ternyata jam 12 siang. Karena terlalu banyak istirahat dan foto-foto gitu bang. Udah selesai kenyang foto-foto segala macem, kita turun. Waktu itu sempet kita mutusin buat mampir lagi ke warung bang, karena hujan posisinya waktu itu. Nah pas di warung, si Wahyu tuh, si Ido ini izin ke saya bang. Dia bilang, Jil gantiannya jagain cewek ini, soalnya gue mau turun duluan, biar nanti gue masak, kita nyampe itu udah pada makan. Dia ngomong gitu bang. Karena kan mungkin kalau dia jalan duluan sama kita itu mungkin selisih sejam, jadi bisa masak gitu bang. Dan kenapa saya biarin si Ido ini sendirian, karena satu pengalamannya bang, ya saya udah kenal dia lah gitu ya, dia udah paham trek segala macem, dan jalur Lawu ini tuh jalur yang gak susah buat dilihat gitu bang. Dan dia tuh sama ada orang juga gitu, makanya dia ikut sama mereka gitu kan. Nah pas saya mau pesen nih makanan sama dua cewek sama si Topik ini, tiba-tiba dua cewek ini mau jalan bang, maksain jalan, hujan-hujanan kan. Saya tuh udah ada feeling gak enak bang pas dia bilang gitu. Satu karena hujan, yang satu kita belum makan. Terus saya bilang ke Topik, Pik temenin lah, gue mau pesen makan dulu, soalnya gue dari kemarin hujan-hujanan nih gitu kan. Kata Topik, oke lah aman, taruh ditemenin gitu. Nah pas mereka jalan nih mungkin sekitar jam 1 jam setengah 2 mungkin ya, setengah 2 siang mereka jalan duluan. Pas banget saya mau pesen makan bang, pas saya mau bilang bang pesen makan gitu ya, itu hati saya langsung kayak gak tau kenapa, tangan saya yang tadinya mau gini itu langsung kayak ngambil jas hujan saya, kayak disuruh jalan gitu. Jadi feeling saya udah, wah ini harus nyusul dua teman saya nih gitu. Wah itu saya langsung buru-buru pakai jas hujan saya. Terus saya jalan, awalnya saya sendiri bang. Nah karena saya jalannya cepet, niat nyusul teman saya itu, waktu itu tuh saya ngerasa mungkin selangnya cuma 1 menit 2 menit bang. Tapi si Topik ini sama si cewek ini, yang saya kira jalannya pelan, tiba-tiba udah gak ada di area situ tuh gitu kan. Akhirnya saya jalan cepet waktu itu. Nah pertengahan jalan sebelum pasar Dieng ini ya, sebelum Pasar Setan, saya ketemu 2 orang pendaki bang. Nah 2 orang pendaki ini ternyata pas saya ngobrol tuh, mereka tuh orang lokal. Jadi mereka kenal pihak base camp yang nyewa alat, mereka kenal gitu. Dan waktu itu saya sempat nanya, bang dari mana? Oh saya masih orang sini bang katanya. Abangnya orang Sunda ya, soalnya ngomongnya tuh lembut nadanya gitu kan. Iya bang, pokoknya basa-basi lah gitu ya. Nah gak lama bang, pas lagi jalan, pas kita udah sampai Pasar Dieng nih, kita lagi jalan. Jadi bang kalau di Pasar Dieng itu ada jalan setapak yang itu pasti orang udah tahu itu jalan bang, udah pasti itu jalur ke situ. Nah jadi samping-samping ini tuh batu bang, batu-batuan, jadi orang udah tahu ini tuh jalan karena tanah sendiri gitu ya. Nah pas saya lagi jalan, karena saya lagi capek, lapar, saya jalan tuh nunduk bang, gak ada niat apa ya, gak ada rasa buat lihat view pemandangan kiri kanan gitu kan. Tiba-tiba saya kaget,
salah satu orang lokal ini teriak, "Mbak, mau kemana?" Wah, pokoknya waktu itu teriak aja. Terus teriaknya itu juga kayak yang panik bang. Jadi, "Mbak, mau kemana? Sini, jangan ke situ, jangan ke situ." Wah, itu kayak dia teriak sambil nada kenceng, agak marah juga, kesel gitu ya. "Jangan ke situ, sini." Saya otomatis kaget bang, langsung tersadar gitu ya. Wah, teriak ke siapa nih gitu? Perasaan gak ada cewek. Pas saya lihat kiri, gak ada orang. Nah, pas saya lihat ke kanan ini bang, itu saya langsung lemes bang. Teman saya itu gak tahu mau kemana dia. Jadi dia kayak masuk ke apa ya bang ya? Ini batu besar nih bang, batu besar. Jadi kayak ada jalan bang, ke tengahnya itu. Terus saya udah panik kayak, ya Allah. Lah, kenapa saya panik bang? Soalnya si teman cewek yang saya ini, yang terakhir, itu dia udah mau ke situ, udah mau masuk gitu bang. Mungkin kalau nggak diteriakin sama pendaki lokal ini, 2 detik aja, mungkin udah nggak kelihatan bang. Mungkin kita akan terkepisah di situ ya. Akhirnya pas teriak, cewek yang terakhir mau ke situ tuh langsung nengok spontan karena ngelihat saya kali ya. Jadi dia bilang ke rekannya kayak, itu si Jilan di situ, katanya jangan kesini gitu kan. Pas udah dia bilang gitu, mulai ke atas lah, di topik sama cewek yang satu lagi kan. Saya sempet kesel bang. Gimana gak kesel ya, lagi posisi capek, kedinginan, lapar, ngeliat temen mau tersesat bang. Saya sampai ngomong ke si topik. Waktu itu saya marah semarah-marahnya. Saya bilang ke topik, pokoknya saya gebuk punggungnya, "Bok, lu ngapain ke situ? Nih gak kelihatan jalur." Soalnya marah-marahnya saya lah gitu. "Lu gak kelihatan nih jalur nih. Ini jalur nih, lu gak ngelihat. Lu ke situ lu hilang. Gue yang repot, apalagi buat 2 cewek." Wah, itu udah marah sejadi-jadinya. Dan topik itu kayak yang apa ya bang ya? Kayak yang diem aja gitu bang, nggak ada respon. Bingung saya tuh, ini anak kok nggak ada responnya ya. Gue marahin gitu. Waktu itu pokoknya langsung disuruh jalan bang, sama pendaki lokal itu langsung, udah deh jalan-jalan. Masnya jangan marah, udah jalan-jalan gitu. Akhirnya jalan, kan ada 2 pendaki lokal bang. Yang satu di depan, yang satu itu ngedeketin ke saya. Waktu itu dia bilang gini, "Bang, ini mah maaf ya. Dulu juga entah Awi, entah Alfi gitu ya bang. Katanya pernah ada yang hilang di Gunung Lawu." Dia bilangnya dulu juga almarhum Alfi atau Awi hilangnya begitu bang. Jadi dia ke area situ. Saya udah mulai kayak, ya Allah, ini yang hilang aja udah almarhum nih. Ini gimana tiga teman saya nih kalau sampai hilang gitu kan. Wah, udah saya makin makin kesel, makin gak enak lah perasaan saya gitu waktu itu. Terus si temen saya ini, si pendaki lokal ini bilang, "Bang, kayaknya 2 temen cewek kamu tuh lagi mens deh. Coba tanyain salah satunya ada yang mens atau enggak gitu kan. Khawatirnya ini udah diikutin gitu kan, tapi ya walau alam gitu kan." Terus dalam hati saya, gak tahu bang, saya belum nanyain ke temen cewek ini mens atau enggaknya gitu kan. Oh ya udah, yang penting masnya jagain dia. Waktu itu saya minta tolong ke pendaki lokal itu, "Mas, bisa temenin kita nggak sampai pos 3? Masnya camp pos berapa?" Dia bilang, "Oh maaf mas, saya camp di pos 5. Jadi paling saya nemenin sampai pos 5 katanya tuh." Ya udah, singkat cerita, ya udah mas, gak apa-apa dah sampai pos 5. Karena saya masih ngerasa pos 5 itu masih area pasar setan juga lah gitu ya, deket situ bang. Sampai paniknya warga lokal juga, pendaki lokal itu, dia sampai ngomong gini, "Mas, kalau ada apa-apa sebutin aja nama saya." Waktu itu saya kurang inget, waktu itu saya ketik di HP saya, "Sebutin aja nama saya ke orang base camp. Nanti kalau misalkan masnya ada apa-apa, terus ada minta keterangan atau segala macem, bisa minta tolong ke saya bisa jadi saksinya segala macem gitu kan bang." Pas sebelum nyampe pos 5 ini bang, mungkin kelewat ya bang ya, maaf. Pas sebelum nyampe pos 5 di pasar setan itu bang, jadi kan si pendaki lokal tuh sempat bilang, "Kalau teman kamu ke situ, itu udah beda area, udah beda kayak beda bukit bang. Nah, sedangkan teman kamu ke sebelah sini, kita ke sebelah sini. Nah,
Pas dia bilang gitu kan kita mulai jalan tuh keluar dari area Pasar Dieng. Saya kan iseng bang, pengen ngeliat gitu ke pegunung ke bukit mana sih arahnya gitu kan. Nah pas saya lihat ke arah bukit itu bang, padahal si pendaki lokal itu nunjukin bang, kalau teman kamu hilang tuh ke bukit situ. Itu saya jelas banget bang, lihat ada pendaki hitam itu lagi diri bang, tapi dia pakai kupluk dan wajahnya itu hitam. Nggak, jadi yang tadinya putih pucet, rambutnya kelihatan panjang gitu, sekarang kayak pakai kupluk, mukanya gelap, nggak kelihatan apa-apa gitu. Wah itu saya udah berpikir kayak, oh ternyata lu, wah itu saking kayak keselnya gitu ya bang ya. Saya sampai ngomong dalam hati, oh ternyata lu ngincer temen gua cewek ini gitu, sampai kayak gitu bang. Sampai ngerasa, wah ini sih udah bukan gangguan sekedar gangguan itu lagi gitu ya. Ya udah saya sampai buru-buru lah bilang ke makanya saya bilang kan ke pendaki lokal itu, tolong temenin saya, ini terornya udah nggak bener nih, udah sampai menyesatin kita gitu kan. Ya udah mungkin lanjut cerita bang ya, dari pos 5 ke pos 4 kita jalan, alhamdulillah bang nggak ada apa-apa, aman. Cuman waktu itu hujan badai, kita tuh kena angin badai. Nah di pos 4 ini pas kita nyampe itu ada si Wahyu bang, dia lagi nungguin di situ, doi gitu. Terus dia sempet kayak Jil gitu kan, Jil dihela sini dulu gitu kan. Pas saya ke situ ke si Wahyu, dia ngomong gini bang, Jil tadi gue lihat orang elu udah turun katanya tuh. Jadi dia tuh pas lagi hujan lagi neduh itu tuh dia ngelihat saya turun bang sendirian lari, dan makanya dia manggil saya tuh biar mastiin itu beneran saya atau enggak. Udahlah kita bahasnya nanti gitu, yang penting udah lu nyampe sini. Mana yang cewek sama si Topik itu di belakang, lagi buang air kecil waktu itu ceweknya tuh. Oh ya udah ke pos dulu bang, pos 4 karena kan hujan badai ya bang ya. Si Wahyu ini bang, mungkin buat permisal jangan ditiru ya, dia tuh ke Gunung Lau tuh ke puncak tuh pakai sendal swallow bang. Jadi kenapa dia nggak ngelanjutin perjalanan, licin, karena kan hujan badai dia nggak ngelanjutin pakai sendal swallow. Nah pas kita udah briefing di situ, ini siapa yang mau turun duluan? Saya briefing sama Wahyu waktu itu, karena kalau kita turun kita masak dulu, keburu lapar, keburu kedinginan lah istilahnya, keburu males gitu ya bang ya. Akhirnya saya mutusin buat turun duluan. Yaudah gue turun sendiri nih, nanti gue masak di bawah. Waktu itu tuh udah maghrib bang, udah mau maghrib. Nah kalau waktu itu pas saya turun, hujan tuh udah mulai reda bang, jadi kabut tuh udah mulai hilang. Nah saya turun, gak tahu kenapa bang, ini mungkin gangguan saya yang lumayan cukup parah ya bang ya, sepanjang hidup saya gitu ya. Jadi pas saya turun, saya tuh ngedenger suara langkah kaki bang, kayak orang lagi pas kibra yang truk gitu bang, dan itu suara pentopel gitu kan. Saya udah mikir aneh-aneh tuh bang, ini apa lagi sih ya Allah, ini apa lagi gitu kan. Nah pas saya lihat ke pegunungan kiri itu kan masih agak terang ya bang ya, itu saya ngeliat siluet bener-bener itu mungkin ada sekitar 10 atau 12 pendaki bang, itu sama persis bang pendaki hitam tadi. Jadi dia pakai kupluk, wajahnya itu gelap, itu mereka kayak jalan turun bang, jalan turun truk, mungkin itu suara yang saya dengar bang. Astagfirullahaladzim, ini kok ada penampakan kayak begini gitu kan, yang tadinya cuma satu tiba-tiba jadi mungkin 10 atau lebih gitu. Itu kompak bang, turun sejajar horizontal gitu bang. Saya tuh mulai mempercepat ritme turun saya lah. Nah pas saya mempercepat ritme turun saya, karena licin gak sengaja saya kepleset bang. Pas saya kepleset tuh mulai kayak, aduh ya Allah, ini sampai saya kepleset, ini harus gimana. Saya mulai frustasi bang di situ. Saya udah mulai bingung. Nah cuma pas saya kepleset itu saya baru sadar suara tadi udah gak ada. Nah waktu itu udah mulai gelap bang, jadi saya udah mulai tenang tuh, suara gak ada, udah gelap, walaupun saya sendiri posisinya bang. Waktu maghrib lagi ya, karena saya itu posisi istirahat, otomatis saya berfirasat nungguin pendaki yang nyusul saya dong, pendaki yang dari atas gitu kan. Saya spontan bang, nengok ke kiri saya gitu kan.
Pas saya nengok ke kiri pakai headlamp, terus oh bang, itu pendaki yang tadi belasan mungkin bang. Jadi jalur laut itu kan agak lebar ya bang, itu ditutupin bang, sama pendaki itu tuh ditutupin. Jadi mereka tuh kayak rapet, kayak posisi lagi sholat gitu bang, istilahnya rapetnya gitu ya. Dan mereka tuh kayak ngeliatin saya. Wah itu udah, ya Allah, ini harus gimana ini? Yang tadinya saya gak mau jalan gitu bang. Saya udah mulai pasrah di situ, saya udah mulai baca-baca lah. Saya paksa bang jalan pincang-pincang gitu ya bang ya. Nah karena saya jalan agak pincang-pincang, pas turun saya iseng lah bang nengok ke belakang, ini mereka jalan nggak gitu kan, ikutin saya atau enggak. Saya lihat ke belakang, mereka masih sejajar aja bang, diem gitu pas mau ke pos 3 itu. Terus saya jalan dikit lagi agak jauh, saya lihat belakang lagi, mereka masih posisi yang sama gitu. Pas saya jalan udah mulai enakan nih bang, kaki tiba-tiba udah enakan, lari saya bang hibrid. Itu alhamdulillah banget gak lama udah di pos 3 tuh. Nah pas di pos 3 itu keringat dingin, terus kalau orangnya mau pernah pingsan mungkin ngerasain gitu ya, keringat dingin, terus kaki lemes gitu bang. Wah itu udah bingung dah mau ngapain. Saya spontan waktu itu langsung pakai sleeping bag, langsung mau tidur gitu bang istilahnya. Tapi saya lupa teman saya masih di atas. Ya udah akhirnya saya gak mutusin tidur lah, cuma pakai sleeping bag doang gitu, maksain diem gitu. Sepanjang saya nungguin teman saya nih, udah mulai khawatir bang, karena mungkin sekitar 15 menit teman saya gak nyampe-nyampe. Saya udah sempat mau nyusul waktu itu kan. Nah saya udah buka sleeping bag, pakai jaket segala macem, setelan mau naik lagi. Pas saya mau pakai sepatu, alhamdulillah teman saya ada tuh. Cuman si Wahyu ini marah bang ke saya. Dia bilang, lu kan tadi bilangnya mau turun duluan tuh mau masak, kenapa lu gak masak, katanya tuh. Terus saya bingung bang mau jelasin apa gitu. Soalnya teman saya Wahyu ini, dia tuh kurang percaya bang sama hal-hal begitu. Makanya dia nantang setan tuh biar dia tuh pengen lihat gitu setan tuh kayak gimana gitu kan. Ya udah saya bilang aja kayak, gue udah capek banget, bukannya gak mau masak, udah capek. Terus alasannya saya bilang gini, lu kan baru beli kompor, gue gak ngerti cara masang gasnya gimana, jadi gue gak tahu, makanya gue nungguin lu. Akhirnya dia terima lah bang alasan itu, karena emang bener dia baru beli kompor kan, yang baru waktu itu. Kita camp di situ tuh saya gak sadar bang, kalau di situ tuh lagi malam Jumat. Dan mungkin kenapa gangguannya separah itu pas saya turun dari pos 3 ke pos 4, karena itu maghrib menjelang malam Jumat. Mungkin seperti itu ya bang ya, tapi ya walau alam gitu. Singkat cerita saya ketemulah sama pendaki yang bareng sama saya dari pos 4 ke pos 5. Saya ngomong ke dia, kan namanya Bang Gondrong bang, manggilnya Bang Gondrong, besok turun bisa nggak bareng sama teman-teman saya, sama saya, rombongan saya. Soalnya saya kayaknya mau turun duluan, mau ngabarin keluarga, karena kita nggak bilang bang mau camp 3 hari, biasanya kan kita 2 hari. 2 hari itu pas kita turun harus langsung ngabarin. Nah ini kita tahu kita belum ngabarin keluarga, jadi saya alasannya pengen turun duluan gitu kan. Singkat cerita di malam itu kita tidur bang, dan alhamdulillah nggak ada kejadian apa-apa tuh di malam itu. Tapi anehnya bang, saya kan si cewek ini sempat pengen ke toilet bang. Saya udah takut sebetulnya kan, cuman saya dikasih tahu lihat Wahyu sama si Topik ini lagi masak, otomatis saya yang nemenin kan, karena nggak mungkin 2 cewek ini sendirian, apalagi kan saya tahu pendaki itu kan selalu ngikutin. Si cewek ini tuh deketnya sama si Wahyu bang. Nah salah satu cewek ini pas udah turun, pas udah istilahnya di base camp, itu dia cerita bang, katanya di area WC itu dia ngeliat ada sosok hitam juga. Tapi kan karena dia lagi di WC itu nggak pakai headlamp waktu itu, mungkin dia nggak tahu tuh yang dia lihat apa. Kalau saya sih udah mikirnya kayaknya tuh si pendaki itu, tapi ya walau alam gitu ya. Tapi pas saya nemenin tuh kayak nggak ada apa-apa bang. Saya berdua sama temen cewek yang satu lagi tuh ngobrol kayak nggak ada apa-apa, aman. Dan anehnya, mungkin anehnya si cewek ini kenapa diem mulu tuh mungkin karena ngeliat itu bang. Dan setelah dari WC itu si cewek ini nggak mau makan, karena kata si Wahyu dia takut sebetulnya Jil, pas lagi di bawah bang, dia takut karena dia ngeliat itu katanya tuh. Pantesan pas di pos 4 pas malam terakhir tuh si cewek ini gak mau makan gitu kan. Pas malam itu saya udah mikirnya kayak
mulai mencerna lah bang, ini maksudnya apa. Saya mulai mencerna ini maksudnya apa gitu kan. Kenapa pendaki lokal tadi bilang ini cewek mau lagi mens kah atau bawa apakah gitu kan. Terus kenapa teman saya ini mau sampai tersesat gitu kan. Wah itu saya udah menjadi-jadi, makanya saya minta ke si abang gondrong itu buat temenin lah. Akhirnya udah siang ditemenin dah sama mereka gitu kan ya. Nah singkat cerita dari pos 3 itu turunlah kita gitu kan. Saya karena udah ngerasa tenang bang, teman-teman saya ini yang terutama yang cewek ditemenin sama banyak pendaki, saya jalan cepet lah turun ke bawah, istilahnya biar saya ngabarin keluarga bahwasannya kita tuh turun. Saya jalan lari sampai pos registrasi yang kedua tuh, udah singkat cerita lewatin pos 2, pos 1, nyampe lah di pos registrasi terakhir. Nah waktu itu sempet di stopin bang sama penjaga di situ. Stop dulu mas katanya. Ini masnya mau naik atau turun? Turun. Kok sendirian? Rombongannya kemana? Di atas. Sempet dimarahin bang. Loh sampean gimana kok ditinggal katanya tuh. Kok ditinggal teman-temannya? Harusnya kan turun bareng gitu kan. Terus saya bilang, bang aman kok di atas sama pendaki lain. Saya turun duluan mau ngabarin keluarga. Soalnya kita belum ngabarin keluarga. Dan bener bang, pas di pos registrasi itu mungkin sinyal ada bang ya. HP saya baterainya waktu itu mungkin sekitar 5%, 6%. Notif pada masuk tuh. Nah, pas ngedengar notif pada masuk, saya otomatis bilang, tuh Pak, ini udah notif udah pada masuk nih. Saya mau nggak mau harus turun ngabarin keluarga. Masalahnya baterai saya dikit lagi harus sambil ngecas. Dipersilahkan bang waktu itu. Ya udah, nanti bilangin aja. Nanti saya bilangin ke teman-teman kamu udah turun. Pas saya turun, pas dapet sinyal, wah bener aja bang, mamahnya Wahyu, mamahnya Topik, keluarganya Topik, ibu saya itu udah pada WA bang, udah pada panik. Apalagi kan Gunung Lawu terkenal horor, angker, dan gak ada kabar selama sehari. Pasti mereka panik gitu bang. Gak sengaja waktu itu bang, saya nerima satu pesan bang dari keluarganya Topik. Jadi di keluarganya Topik ini saya nerima 2 pesan, satu dari Instagram, satu dari WhatsApp kan. Nah dari Instagram ini dia cuma nanyain, udah turun atau belum gitu. Nah, yang dari WA ini, dia panjang bang ceritanya. Dia ngomongnya gini, ini saya sepupunya Topik, ngomongnya gitu bang, sepupunya Topik, Topik, udah pada turun belum? Nah, selang chat itu, gak lama dia ngechat lagi. Jadi, di chat itu kan ada jamnya ya bang ya. Nah ini jam segini, beda-beda bang. Nah, di bawah tuh dia ngechat lagi. Waktu itu inget banget saya. Pokoknya mah sekitar jam 3 pagi lebih lah dia ngechat tuh. Sebenarnya bahasa Sunda tapi saya translate ya bang. Ini saya sepupunya Topik, mau nganter akinya Topik ke orang pinter katanya tuh. Soalnya kakeknya Topik ini mimpi Topik ini sama 2 cewek lagi dibawa, kayak lagi ngikutin satu orang cowok yang dimana mukanya itu katanya gelap bang. Dia sempet nge-WA gitu. Nah terus karena tiba-tiba si Topik itu datang bang sama rombongan, saya jadi kayak sekilas lupa sama chat itu gitu bang. Saya cuma ngomong ke si Topik, Pik tadi ada saudara ngechat, coba chat lagi dari sekarang takutnya kenapa-napa gitu kan. Pokoknya pada panik. Dan si Topik itu langsung lah ngechat keluarganya. Dan saya nggak mikir kayak nggak keinget gitu bang sama chat yang tadi yang kakeknya Topik itu sampai mimpi hal seperti itu gitu bang. Singkat cerita mungkin itu pendakiannya seperti itu bang, jadi di base camp udah nggak ada apa-apa lah gitu ya. Nah cuman pas kita pulang, pas di rumah itu saya sempet telepon sama si Wahyu ini, sama si Idoy. Saya teleponan main game waktu itu. Si Wahyu ini nge-screenshot chat dia sama salah satu cewek itu. Jill, temen gua yang cewek katanya sepanjang trek itu kayak ada yang manggil dia, makanya dia sepanjang jalan tuh diem bang. Mungkin karena dia risih ada yang manggil gak ada orang gitu bang, tapi entah gimana lah gitu ya. Pokoknya isi chatnya seperti itu gitu ya. Sepanjang jalan tuh ada yang manggil dia belum selesai, belum nanyain kayak suaranya cowok atau cewek gitu ya. Terus saya spontan ngomong bang, pasti suaranya cowok. Soalnya kan saya lihat pendaki itu kan awalnya cowok bang.
Terus si Wahyu tuh ngomong gini, istilahnya mah jangan sotoy lah katanya tuh. Ntar ditanyain dulu. Pas tanyain, tapi belum, si Wahyu tuh nanya bukan gini bang, bukan suaranya cowok nggak gitu, nggak gitu, tapi nanyain suaranya cowok apa cewek. Ternyata cowok bang. Wah itu udah, saya makin kayak berpikir gitu kan, kayak wah ini kayaknya emang bener nih, dari bawah dia tuh diikutin sama pendaki ini, udah diciriin lah bang. Pas saya nanya, coba tanya si Ipe dah, dia lagi mens gak pas naik? Si cewek ini bang, 2 cewek ini, coba tanyain 2 cewek ini lagi mens gak pas naik? Dan bener bang, ternyata lagi mens waktu itu. Saya sempat agak kesel sama Wahyu, orang mah bilang doi kalau lagi mens tuh biar bisa lebih prepare lebih banyak gitu kan bang ya, walaupun kita nggak ngomong ke pihak BSM, tapi yang penting kita prepare gitu bang. Harusnya lu ngomong ke gua kalau ceweknya tuh lagi mens gitu kan. Baru ini mungkin cerita ini baru pertama kali gitu bang saya dapat cerita horor yang lumayan terstruktur gitu bang. Mulai dari kita diikutin sama pendaki serba hitam dari atas sampai bawah gitu. Dan saya udah mulai mikir kayak, oh mungkin ada kaitannya dari chat yang kakinya Topik itu mimpi Topik mau dibawa, dan mungkin oh itu udah sama kejadian tuh bener, karena yang mau tersesat tuh mereka bertiga kan. Dan akhirnya Topik dari chat itu saya bingung, kok bisa tahu sama 2 cewek gitu kan. Saya udah nggak banyak berpikir bang waktu itu bang. Oke. Ya mungkin itu bang cerita dari saya. Oke, diminum dulu silakan. Oh, iya. Bang Jilan. Thank you bang. Minum dulu. Oke. Jadi itu ya teman-teman semua nih, pengalaman dari Bang Jilan saat naik Gunung Lawu ya bang ya? Iya, lewat Candi Cetok. Betul. Gitu kan ya, Candi Cetok emang di badan Gunung Lawu tuh banyak candi-candi sebenarnya kan. Yang mungkin lewat Candi Cetok aja ada Candi Cetok. Iya. Candi Ketek. Iya. Di sebelah sana lagi ada namanya Candi Suku. Iya. Sebelah sana lagi banyak candi. Berarti kan emang dulunya di situ mempunyai sebuah peradaban. Betul. Kan gitu kan ya. Intinya itu kayak gitu. Ketika ada sebuah candi berarti dulu itu ada kehidupan gitu aja kan. Oke. Nah, kita pinggirin dulu masalah mistisnya dulu deh. Boleh, gitu boleh, kan ya. Kita bermain logika dulu nih ya kan. Nah, memang kan Gunung Lawu sendiri kan banyak orang memang mengkeramatkan gitu kan, mengsakralkan gitu kan. Bahkan ada beberapa orang yang mungkin menganggap bahwasanya gunung itu tempat yang suci gitu kan ya. Betul. Nah, mungkin juga karena mens itu kan kotor. Ya nggak tau lah kenapa lah gitu kan. Kalau logikanya kan emang perempuan itu ketika naik gunung menstruasi kan lemah dan sebagainya gitu kan ya. Tapi kalau hal mistisnya kita nggak usah terlalu dalam ke sana gitu, karena bukan bidang kita juga kan gitu kan ya. Oke, masalah nantang setan di gunung gitu kan ya. Boleh. Nah, nantang setan itu sebenarnya nggak ada salahnya kok. Kan gitu. Dan setan ngapain dia ke gunung-gunung? Di rumah aja kita pasti ada gitu kan. Kadang ketika kita lagi kondisi capek, pengen istirahat, pengen cepet tidur, ada suara aneh gedebu. Woi, lo gitu, masuk lo. Kadang gitu kan. Itu untuk mematahkan hal-hal sugesti yang gaibnya gitu kan ya. Kan gitu kan. Nah, takutnya juga ketika naik gunung menantang setan, maksudnya menantang setan dan atau mungkin maksudnya bukan nantang setan tapi tunjukin deh lo. Gue pengen lihat nih gitu kan ya. Nah, takutnya kan gini, ketika ada beberapa orang yang mungkin nantang setan di gunung gitu kan ya. Nah, kalau naik gunung kan penuh dengan resiko ya kan ya. Bahayanya yang nyatanya kan gede banget gitu kan ya. Terus kemudian kita bermaksud nantang setan, pikiran kita kan udah ke setan. Ya kan? Ya dong, ya kan? Logika dulu nih. Setan. Mana nih setan nih? Tersuges lah. Ada pohon dikit, setan ke lo? Bukan gitu kan. Nah, jadi pikirannya yang seharusnya fokus ke pendakian malah ke setan kan gitu kan. Takutnya ketika fokus kita atau pikiran kita ke setan, kita malah nggak fokus terhadap pendakian itu sendiri kan gitu kan ya. Tapi selama itu pendakian itu safety dan tadi bawa perlengkapan dan sebagainya, nggak masalah sih kan gitu kan. Yang jadi masalah itu misalkan kita melanggar sebuah aturan kan gitu kan. Yang salah itu ketika pendaki kalau naik gunung nggak ada persiapan kan gitu kan ya. Oke, kalau masalah nantang setan sendiri itu pribadi masing-masing deh gitu kan ya. Toh ada juga kok konten kreator yang nantang-nantang setan kok kan ada, gitu kan ya. Makanya gue nggak mempersalahkan
nantang setan gunung Iya. gitu kan ya. Yang penting ya tadi logikanya pikiran kita tersugesti, Betul. akhirnya kita nggak fokus gitu kan. Terlebih itu semua emang setiap gunung punya misterinya masing-masing kan gitu kan nih. Nah, oke. Kita mulai dari yang pendaki serba hitam. Oke. Ya kan ya. Bang, boleh ciriin lagi gak Bang biar gue kegambar gitu kan. Ciri-ciri pendaki kayak gimana sih? Maksudnya hitam tuh kayak, mohon maaf ya, orang-orang yang negro Betul. atau Zimbabwe gitu atau gimana nih? Jadi ya bang, dari segi kulit dulu misalnya, kulitnya itu putih bang sebetulnya. Oke. Mungkin lebih putih sedikit dari abang ya. Oke. Nah, tapi kelihatan bang, mukanya itu lebih putih karena pucet bang. Nah, rambutnya juga mungkin kayak abang kayak gitu panjangnya Oke, segitu, segitulah ya perkiraan. Tingginya itu mungkin sekitar 175 ke bawah bang. Oke. Jadi kulitnya nggak hitam. Nah, yang maksud saya serba hitam ini tuh bajunya hitam, jaketnya hitam, celananya hitam, sepatu hitam, bahkan carrier-nya pun hitam. Waktu saya ketemu pakai carrier. Berarti dia emang tipikal Black Mamba ya? Iya. Serba hitam gitu. Iya, mungkin bukan kulitnya hitam gitu bang. Oke. Cuman kalau orang biasanya kan lihat penampakan pendaki itu kan, kenapa saya mikir itu pendaki gitu ya? Karena dia fresh bang. Baju itu kayak masih bagus, celananya masih bagus, carrier-nya pun kayak bagus gitu bang, bersih gitu. Oke. Berarti itu jadi tanda tanya besar atau bisa kita bilang pendaki misterius. Iya, kan seperti gitu kan itulah, ya. Bang. Kita Iya. tidak mengejas pendaki gaib dan sebagainya. Iya, betul, misterius gitu Iya, kan. misterius lah. Bahwasanya tadi tiba-tiba di seberang bukit, Iya, betul. tiba-tiba di mana namanya ngikutin ada belakang iya. tuh si cewek itu Iya, gitu kan ya. Dan tiba-tiba nongol di mana kan gitu kan ya. seperti Pendaki misterius lah gitu Iya. kan. Gue yakin banget itu bukan pendaki yang mohon maaf yang menang itu gentayangan enggak deh ya kan ya. Iya. Kita bilangnya tadi pendaki misterius. Misterius Atau aja lah. mungkin jin yang menyerupai Mungkin pendaki yang mungkin di situ pernah ngalamin kejadian meninggal atau Iya. tersesat kan gitu. Iya, gitu kan betul. nih. Oke. Nah, terus kemudian nih naik dan sebagainya gitu kan. Ini menarik juga di masalah pasar Dieng ya Iya, kan? iya. Pasar setan ya kan. Terus kemudian apa namanya yang terkenalnya itu adalah ada beberapa pendaki juga yang katanya masuk ke area pasar setan melihat sebuah transaksi Betul, kan betul, gitu betul, kan ya. Nah, sebenarnya pasar Dieng atau mungkin ya semoga aja omongan kita yang meleset nih. Iya. Pasar Dieng tuh mungkin bukan pasar setan gitu kan. Mungkin. Gitu aja deh. Iya. Misalkan toh itu beneran pasar setan atau mungkin pasar gitu kan ya make sense juga sih karena di situ ada peradaban pasti ada sebuah pasar Betul. kan gitu aja Iya. gitu kan mungkin pasar setan udah nggak ada peradabannya mungkin ya Iya, bisa jadi. namanya pasar setan gitu kan setiap gunung juga pasti punya pasar Iya. ya kan Betul. kalau gunung itu sebuah ada dulu peradaban kan gitu kan ya oke nah ini kan banyak kejadian juga nih pendaki yang hilang arah ya Iya. di pasar setan Betul, gitu kan ya bahkan pas tahun berapa itu ya di area pasar setan itu sendiri dibatasin pakai string line warna kuning tuh kayak garis polisi tapi bukan garis polisi yang kuning hitam tuh ya kan jadi biar pendaki tuh bukan nerobos Iya. ke atas tapi ikutin nih Iya, yang betul. udah ada jalurnya gitu kan ya yang kan pasti kita beda nih ketika ngelihat jalur yang sering dilewatin pendaki kan gitu ya sama jalur yang nggak dilewatin sama pendaki Iya, kan gitu kan udah jelas kok tapi ada juga tuh oknum-oknum yang pendaki mungkin biar lebih cepat ya kan untuk ke puncaknya Iya. jadi terobosnya lah ngapain melipir Iya, betul. kan gitu kan dengan asumsi itu dan belum pernah ke sana akhirnya nggak tahu melenceng kemana-mana Iya. ujung-ujungnya dievakuasi sama tim SAR kan Betul, gitu betul. kan berita muncul di media kan amit-amitnya gitu Iya, kan iya. intinya kalau naik gunung jalur lewat sini ikutin udah Iya. kan gitu kan ya aman deh gitu Iya. kan ya nah yang menariknya kan gini ketika turun ada kayak batu Iya. seakan-akan itu gerbang Iya, betul. dan ada kayak Tangga lah. tangga Iya. tangganya dari batu juga kan tadi Iya. ya nah pas naik Bang Gilang lihat gak itu batu yang seakan-akan gerbang Enggak. Oh, justru enggak? Enggak. Oke, berarti kalau turun dari puncak tuh ada sebelah kanan. Iya. Sebelah kanan kalau dari jalur pas turun ya. Kalau kirinya kan batu-batuan mau ke atas kan ya? Sebenarnya ada bang simpangan, tapi itu tahu saya itu jalur ada, emang bener ada, tapi bukan yang itu. Makanya orang lokal itu juga ngomong bukan ke situ, karena orang lokal juga enggak kalau itu bukan simpangan itu gitu loh. Oh, untungnya ketolong sama orang Iya yang makanya bang, lokal situ tuh. udah panik banget. Yang sering mungkin pernah ke situ juga. Iya. Bahwasanya bukan jalur itu tuh. Iya betul. Kalau enggak lain cerita itu. Lah iya bang, beda 2 detik aja bang, udah nggak Iya. tahu kemana bang. Ya nyasar lah. Iya.
Itu kan nyasar itu kan bukan jalur yang sebenarnya pas kita naik kan gitu kan nih. Itu intinya nyasar gitu kan nih. Oke. Nah, terus kemudian nih kita balik lagi mundur lagi pas firasat gak enak kan tuh ya. Betul. Pasti kan setiap orang punya firasat gak enak tuh ketika mau pergi-pergian. Iya. Ya kan? Misalkan jangankan jauh-jauh naik gunung deh. Misalkan teman-teman semua mau nyuci motor, nyuci mobil, nyuci kendaraan. Iya. Ini hujan gak gitu kan. Iya, betul. Gue nyuci ntar hujan ya kan. Firasat gue udah gak enak nih. Gak usah deh nyuci ntar gue buang duit ya kan, buang waktu. Malamnya hujan gitu kan. Maksudnya yang sederhana itu firasat tuh memang kan feeling firasat setiap orang kan pasti pernah merasakan hal itu gitu kan ya. Ketika firasat gak enak, terus kita naik gunung, takutnya kita keinget lagi yang firasat gak enak kita nih. Ujung-ujungnya kita nggak fokus kan gitu kan. Tapi kan untungnya balik ke rumah keadaannya komplit. Alhamdulillah. Satu tim itu. Iya kan? Kan gitu. Oke. Nah, kan ketemu warlock tuh. Itu dia ranger atau pendaki biasa? Sebetulnya ya pas saya nanya itu dia cuma bilang gini, Bang. Saya ini warga lokal. Sebenarnya ikut juga tuh di kepanitiaan base camp, sempat ikut juga katanya, cuman kebetulan aja lagi pengen naik katanya gitu, Bang. Oh, kebetulan aja pengen naik. Oke. Gitu. Nah, yang menariknya juga yang ini nih. Sebelum kita lempar koin itu ada yang mungkin semacam kayak gini ya. Iya kan? betul. Itu sebenarnya franchise gue ya. Gue menjual kan. Nggak bohong gitu. Gue udah pakai udah lama, itu kan baru-baru gitu kan ya. Oke. Itu kan bahkan udah keluar kok dari media itu bahwa itu pungli gitu kan ya. Oke, sebenarnya sih itu mungkin bagi mereka yang menjalankan itu mungkin tuh budaya dan sebagainya, melestarikan dan sebagainya lah gitu kan ya. Tapi kan menurut pihak-pihak tentu ini pungli, ini dan sebagainya. Gue nggak mau komentar sana ya gitu ya. Itu udah ngurusin deh gitu kan ya. Tapi yang jadi permasalahan ini kan ketika ada air mancur yang banyak tuh, ya kan. Ada pendaki yang memang bahkan cuci sepatu yang kotor di situ. Itu sempat viral juga di media tuh, ya kan. Betul. Warga lokal di situ aja mengkeramatkan, mensakralkan sendang ataupun air mancur itu. Betul. Kita sebagai pendatang baru berapa hari situ mengkotori. Dan ada dua kemungkinan. Yang satu emang dia nggak tahu bahwasanya itu sumber air, ya udah seakan-akan kayak di gunung-gunung lain cuma penampungan doang. Atau yang kedua goblok, kan gitu kan. Kan gitu kan. Kegobloknya sih sebenarnya. Namanya air kan sumber kehidupan. Sebuah penampungan pasti kan dia niin air ke berapa dusun, mungkin ke berapa ribu kepala keluarga. Betul. Lo cemarin di atas. Iya. Kan gitu kan? Betul. Oke, balik lagi ke sendang itu kan, ini menarik juga. Bahkan nggak cuma di situ ya, di sendang derajat pun ada lempar koin tuh, ya kan? Ada bekas koin yang dibawa gitu kan. Nah mungkin ini kepercayaan kali ya, entah itu apa sebagainya. Tapi intinya kan tidak mengkotori lah. Yang dimaksud mengkotori yang tadi. Nyuci sepatu sampai belok banget, tadi bening jadi belok gitu kan. Nah, pertanyaannya gini, Bang. Lo atas dasar apa pengen lempar koin? Apa itu ngeliat koin, gue pengen lempar juga deh. Betul. Apa gimana? Karena kan gini, Bang, gue tuh selalu naruh koin di tas kecil gue di ujung. Karena kan entah itu buat parkir, entah buat ngasih orang yang ingin jalan gitu kan di perjalanan. Nah, pas gue liat ke situ tuh ada banyak koin, Bang. Ada banyak koin. Dan gue ngiranya gini, Bang, oh mungkin ini seru-seruan. Jadi koin ini nanti diambil sama panitia base camp atau apa buat perawatan itu pengelolaan. Pengelolaan gitu kan. Gue iseng aja, maksudnya kayak banyak lempar koin, mungkin nggak apa-apa gitu kan. Jadi saya inisiatif gitu aja buat lempar koin dan itu dan tapi sambil ngomong cari nyeletuk kayak gitulah gitu. Penampakan deh. Apa tadi tuh? Jangan cuek. Iya, jangan cuek kan? Lah jadi setan gitu. Jangan cuek lah jadi setan gitu kan. Lo manusia cuek sama setan gitu. Ini orang doang, nih Jilan doang yang nggak cuek sama setan, malah gue dicari sama setan nih gitu ya kan. Setan itu kan kadang ada juga tuh manusia yang sifatnya kayak setan juga kan ada. Ada banyak. Iya kan, apalagi di bulan puasa, siang bolong, warteg kan sifatnya kayak setan juga kan, menyesatkan juga kan gitu kan ya. Jadi nggak usah jauh-jauh ke gunung. Iya, betul. Bulan puasa itu nantang setan warteg. Iya juga sih. Oke, nah terus kita balik pasar setan nih, mumpung keinget juga nih. Pas Taufik itu kan ke situ. Balik lagi ke dan linglung apa gimana? Iya, Bang. Linglung ya? Iya.
Jadi kayak seakan-akan, mohon maaf, kayak orang nggak inget apa-apa. Iya, orang saya pas tampar aja bang ininya nih, dak gitu ya. Kaget? Itu nggak kaget bang, diem aja. Saya marahin maki-maki gitu istilahnya bang ya. Sampai warga pendaki lokal ini ngomong ke saya, udah bang, udah mas jangan marah gitu kan ya. Itu dia kayak diem aja bang. Dan waktu saya tanya di base camp juga dia ngomongnya gini bang, Lan jujur gua nggak tahu apa-apa Lan. Jadi sepanjang pasar Rindu itu dia kayak yang linglung aja gitu bang. Jadi dia nggak bisa nyeritain. Oh, pas sampai turun juga suruh nyeritain nggak bisa ya? Iya, nggak bisa. Jadi kayak keingetannya tuh iya kayak gitu bang, aneh. apa? Semakin diingat semakin lupa. Iya, semakin itu semakin lupa. Kayak kalau misalkan dia ingat, menarik juga tuh sudut pandang dia. Iya. Yang mungkin diceritain juga sama Bang Gilang. Iya, tapi pasti. karena dia kayak gue lupa. Iya. Pokoknya gue mungkin kayak di jalan yang benar. Iya. Kan gitu ya? Ya dia bilangnya gitu bang. Oh. Justru gue lihat itu jalan kan katanya tuh. Dia sempat ngomong gitu. Oke. Jadi misteri juga tuh. Iya tuh. Ya kan, si topik ini. Iya. Apa mungkin topik terpengaruhi dengan Bisa jadi jin atau apalah, kita nggak arah sana ya. entah capek gitu. Entah Bang. capek ya kan, Iya. capek, lapar, Betul. terus kemudian Hujan apa ya, kan, Bang. kaki sakit, Iya. hujan, badai kan basah, pengen Betul. cepet-cepet sampai, Betul. lewat ada ini dikit, sakanya itu jalur. Betul. Kan banyak faktor sebenarnya Betul ya. sekali, Oke. Bang. Nah, berarti nggak ngeliat penampakan kayak setan nih, justru malah pendaki-pendaki yang misterius itu doang. Iya, itu doang bang. Satu. Kalau saya pribadi itu satu aja. Nggak lihat pendapat. Gak ada kayak misalnya kan kadang tuh ada pendaki tuh kuntilanak. Bahkan tadi Bang Gilang kan genderuwo kayak rajanya kayak. Iya. Ya kan? Iya. Kenapa genderuwo pocong kuntilanak itu nggak nongol? Kan pas hujan. Iya bisa jadi ya. Masuk tenda deh kedinginan. Iya bisa jadi. Kalau pendaki itu kan pakai jaket aman gitu. Jadi si setan itu tuh, hujan males gue keluar ya kan, dingin, kena hipo lagi. Nah, Betul. terus kemudian nih, untuk naik gunung yang cewek ini yang 2 orang baru pertama kali naik gunung saat keadaan menstruasi apa kagak? Kayaknya sih enggak bang. Oke. Iya, soalnya mereka tuh udah berapa kali mendaki bang, enggak sekali 2 kali itu. Oke. Udah sering. Tapi bawa, mohon maaf, bawa Ya? pembalutnya kan? Bawa. Dia bawa kan? Iya, cuma nggak ngomong aja. Oh, nggak ngomong aja. Iya. Ini jadi poin juga untuk terutama perempuan ya. Betul. Ketika menstruasi, bilang aja ke temen atau timnya tuh. Betul. Gue menstruasi nih, gitu Iya. kan. Takutnya kan dia bengong, Betul. ya kan, capek. Iya. Jadi kan ketika, lo mens, oke. Kita support deh, cowok-cowok nih. Betul. Ayo terus, ya kan, dan Betul, Bang. sebagainya. Pembalutnya juga bawa gak lo? Betul. Kalau nggak bawa, beli dulu di warung. Iya, Kan gitu betul. kan. Dan jadi catatan juga nih untuk pendaki perempuan, walaupun itu nggak menstruasi atau nggak, bawalah pembalut. Betul. Takutnya, Betul. karena kan siklus menstruasi katanya nggak nentu. Nggak nentu. Takutnya pas kita lagi kondisi capek, Betul. baru menstruasi kita nggak bawa. Iya, Ya kan? repot. Repot ya kan? Iya. Syukur-syukur ketemu pendaki perempuan yang lain bawa pembalut. Iya. Lah kalau kagak, Betul. kan jadi nggak nyaman gitu loh ya kan? betul. Nggak nyaman, pikiran kemana-mana, darah gue netes ntar, Iya. wah setan, wah gitu kan. Betul bang, betul. Oke. Nah, di antara keseluruhan pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, pos 5 dan sebagainya yang menurut Bang Gilang sendiri, ini kayaknya pos yang menurut gue suasananya beda di pos berapa? Pos 5 bang. Pos 5. Berarti pos 5 tuh Bulak Peperangan. Iya. Walaupun saya nggak lihat penampakan di situ, tapi beda aja bang hawanya. Vibe-nya tuh beda ya. Betul. Apalagi kalau kita lagi posisi Bulak Peperangan, kita menjemin mata atau mungkin ngelihat Iya. ini, seakan-akan tuh kita flashback ke zaman dulu ya kan. Betul bang. Perang, namanya kan Iya. Bulak Peperangan ya kan. Betul, Oh di betul. sini kali prajurit-prajurit ngumpul Iya, ya kan. betul. Oke, jadi banyak banget sebenarnya sejarah di Gunung Lawu ya. Betul. Legendanya juga masih kental dan Iya, sebagainya, betul, kearifan lokal nih Betul. gitu kan nih. Bahkan kalau teman-teman semua naik Gunung Lawu via Candi Ceto ada tempat dupa ya kan. Betul. Dan jangan kaget ketika ke situ teman-teman semua ngelihat bakaran dupa, Iya, ada sajen. sajen dan Iya. sebagainya. Jangan kaget Iya. gitu kan ya. Iya. Berarti kan masyarakat situ masih mempercayai bahwasanya Gunung Lawu ABCDE Iya. gitu kan ya. Masih menjaga Gunung Lawu lah Iya. gitu kan. Kita sebagai pendaki yang baru datang kita harus jaga minimal jangan buang sampah sembarangan. Betul. Kan gitu kan ya. Nah, terus kemudian yang menariknya lagi nih yang pas misalkan itu nyasar adanya itu di punggungan sebelah, Iya, ya kan? oke. Berarti kalau kita posisi turun ada sebelah kanan punggungan tuh. Ya kan ya. Kita lagi melipir bukit gitu kan. Seberang sono kan ada punggungan tuh. Nah, kalau misalkan
dari radius mungkin berapa ratus meter gitu kan ya, kan pasti kelihatan. Ya. Punggungan itu kan pasti untuk jalur pendakian kan gitu kan. Betul. Abang ngeliat gak deh bahwasanya misalkan memang nyasar ke situ ada jalur gak di punggungan itu? Kayaknya sih nggak ada bang. Yang sepenglihatan Bang Jilan ya? Iya, sepenglihatan saya nggak ada. Soalnya gini bang, siluet pendaki yang misterius itu yang di situ juga bang, itu kayak ngelayang di depan daun gitu loh bang. Jadi nggak kayak, jadi belakangnya hutan. Jadi kayak nggak ada space kosong di situ loh bang. Oh. Kayak gitu bang. Jadi nggak ada space kosong di situ. Oke. Kita bermain cocokologi nih. Iya, kan? oke. Emang nyebrang ke logika nih, nyebrang banget. Oke. Nah, apa mungkin yang 3 temen abang ini kayak seakan-akan ditarik sama pendaki yang misterius? Bisa jadi bang. Bahkan kan saya sampai sekesel itu gitu pas sama Topik waktu dia nyasar. Terus juga saya sempat minta tolong kan ke pendaki lokal buat nemenin kita sampai pos 3. Karena dari pas saya lihat pendaki itu aja, wah ini mah kayaknya mau disesatin nih gitu kan sama si ini nih gitu. Ternyata udah diciriin dari bawah, dari penampakan itu. Berarti kayak ditandai. Iya, kayak ditandain kan? bang. Yang dua. Nah, sorry ya, gue belum inget yang mens itu dua-duanya apa satu? Saya kurang ngeh bang, tapi saya nanyain ke salah satu cewek. Yang satu ceweknya saya kurang akrab kebetulan ya. Jadi baru ketemu lah istilahnya. Gak enak juga nanya begitu ya, iya, privasi dan sebagainya. Betul, mungkin takutnya kan. Bang. Padahal kan tujuannya kan baik juga, Betul. gitu kan. Namanya baru kenal, mens gak lu? Iya. Takutnya kan gimana? Iya, betul, Orang mau nanya nama, Betul, tempat tinggal, datang Jilan, mens gak lu? Kan gak enak betul. Oke. Nah, kira-kira nih dari semua runtutan kejadian kan sampai akhirnya kan si akinya si siapa? Taufik itu kan mimpi juga. Iya. Mimpi yang sama yang dirasain sama Taufik dan yang dilihat sama Bang Jilan, ya kan ya. Kan kayak sinkron nih maksudnya dari awal kejadian terus kemudian turun dan ternyata Aki Taufik itu mimpi juga ya kan. Nah, penyebab utamanya apa sih Bang? Kira-kira aja ini mah asumsi aja. Penyebab utama kejadian ini? Semua rentetan ini gitu. Kayaknya sih Bang satu si cewek itu mens ya Bang ya, satu itu udah mungkin ya kemungkinannya gitu kan. Yang kedua Bang, dari nantang sayang koin sendiri itu jadi mungkin si itu nandain saya tuh karena saya nantang biar dia nggak cuek, jadi dia nggak cueknya ke saya gitu, nampakinnya ke saya gitu kan. Nah bisa jadi Bang yang terakhir ini ya, saya sempat ngomong ini tuh pendakian terakhir saya dan mungkin ya walau alam ya Bang ya, ketika saya nantang setan, ini pendakian terakhir saya, bisa jadi si setan ini yang saya tantang tuh kayak, nih gue kasih lu momen yang gak bakal lu lupain lah, kayak gitu Bang. Oh iya. Apalagi kalau sampai teman saya hilang itu, wah itu udah gak bakal saya lupain Bang, musibah terbesar hidup saya itu. Iya. Tapi ada yang kurang sebenarnya dari pendakian Bang Jilan tuh. Apa tuh Bang? Nggak nikmatin pecel lembong. Oh iya Bang, itu wah. Iya kan nih? Iya. Kan pasti ketika pendakiannya Gunung Lawu tuh yang diinjak itu, tuh Bang. pecel lembong. Iya. Waktu itu kan Boyem lagi sakit. Lagi sakit dan gak lama setelah itu kan mohon maaf meninggal ya. Nah, semoga dengan video ini banyak orang di luar sana mendoakan almarhum Boyem gitu ya. Dari lewat video kita ini. Dan itu pendakian Gunung Lawu tuh ada videonya tuh ya? Ada Bang, beberapa dokumentasi ada. Oke, nanti kita cantumin dan misalkan teman-teman semua mau lihat full videonya di mana Bang? Ada di channel YouTube saya sebetulnya. Oke, silakan sebutin. Di channel YouTube-nya namanya Jilan Kelana. Udah sih namanya itu Jilan Kelana gitu ya. Situ, jadi teman-teman semua nonton dulu video ini untuk gambarannya kayak gimana saat pendakian. Betul. Silakan ke YouTube-nya Bang Jilan, itu Jilan Kelana Bang ya. Betul. Link YouTube itu ada di bawah video tuh. Betul. Oke, Bang. Sebelum ditutup nih Bang videonya, kira-kira Bang Jilan punya pesan nggak nih Bang untuk teman-teman semua yang nonton di rumah nih, yang mungkin dalam waktu dekat ini mau naik ke Gunung Lawu juga, apa persiapannya gitu Bang? Yang pertama yang harus disiapin pasti persediaan makanan, fisik dan juga penghangat badan Bang, karena ternyata jalur Lawu itu sangat jauh gitu ya, bahkan sampai 3 hari 2 malam ke pendakian. Dan yang kedua, jangan pernah melanggar tradisi yang ada di Gunung Lawu itu Bang. Iya sih. Karena masyarakat aja menjaga kepercayaan yang Abang bilang tadi, masa iya kita yang mengotori Gunung Lawu gitu. Iya. Gitu, Oke. Dan mungkin izin sama orang tua juga kali ya? Pasti itu harus. Misalkan izin, terus kemudian takutnya kenapa, spare 1 hari bilang gitu kan ke orang tua. Jadi misalkan di lusanya nggak balik baru kabarin gitu kan. Kan kadang kita
2 hari semalam aja ada trouble pasti 3 hari 2 malam. betul, Kita izin ke orang tua kita Iya. 2 hari semalam, Betul. ya kan? Pasti namanya orang tua kan Khawatir. nyariin khawatir, takutnya kenapa-napa. Biasanya 2 hari semalam, kok ini 3-2 malam Iya, gitu betul. kan ya. Mungkin kalau pihak BSM kan ya udah karena badai dan sebagainya memaklumi, tapi kan orang tua yang nggak tahu kondisi di gunung kayak gimana, Betul, gitu Bang. kan. Itu jadi catatan penting juga Iya, sebenarnya betul, gitu kan ya. Ya wis, kita doakan semoga Bang Jilan ini sehat selalu Bang. Amin, makasih Bang. Panjang umur gitu kan, dan jangan kapok untuk naik gunung di seluruh Indonesia Bang. Iya, Ya kan? betul. Karena di gunung-gunung berikutnya masih banyak tantangan Betul, dan ya. teka-teki yang harus dipecahkan gitu kan ya. Oke. Dan ingat ya teman-teman semua, cerita dari Bang Jilan ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mau mendaki Gunung Lawu ataupun ke gunung yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Jilan, thank you banget nih. Terima kasih Bang, Alhamdulillah. masih kembali. Bungkus.